Feng ngos-ngosan kayak habis lari maraton, sambil mikir, ya ampun, ini monster kok kayak cicilan utang. Banyak banget. Dia udah ngabisin monster lebih dari 3,3 miliar ekor. Kayaknya dia lagi nyari rekor muri pembasmi monster terbanyak, deh. Dan angka itu terus melonjak naik, kayak harga bensin, pas dia lagi asik bacok-bacokin makhluk-makhluk di sekitarnya. Potongan-potongan musuh bertebaran kayak konveti habis pesta, dan setiap bacokan bikin pedangnya makin berwarna dengan noda kematian. Estetika yang aneh, ya, dia jadi mikir, dunia ini kok bisa jadi begini? Ya, dulu perasaan cuma ada drama Korea sama sinetron. Itu terjadi entah kapan, pokoknya udah lama banget. Jalanan lagi ramai kayak pasar kaget, tiba-tiba orang-orang pada mendongak sambil nunjuk-nunjuk bulan. Kirain ada diskon gede di sana. Ada lampu merah gede muter-muter di langit, terus tiba-tiba kebuka kayak pintu kulkas, nampilin lubang hitam yang gelap gulita. Horor. Di tengah-tengahnya, kling, kayak sulap, sebuah gerbang langsung kebuka gitu aja. Pas orang-orang lagi pada bengong mikir, ini apaan sih? Ada bapak-bapak bawa teleskop maju ke depan. Mungkin dia mau nonton bintang jatuh, tapi malah dapat tontonan gratis yang lebih seru. Dia ngarahin teleskopnya ke gerbang aneh itu, terus matanya melotot kaget kayak lihat mantan jalan sama pacar baru. Ternyata dia nemu sesuatu yang belum pernah ada di katalog belanjaan lain. Monster-monster udah pada nangkring di seberang, jumlahnya bejibun kayak semut lagi rebutan gula. Udah pada siap tempur, kayak mau demo besar-besaran. Udah pada siap sedia, bawa senjata lengkap, kayak mau tawuran massal. Jauh di dalam dunia binatang aneh itu, ternyata ada sesuatu. Ada sebuah kunci, yang katanya bisa nutup gerbang itu. Kalau manusia nggak nemu cepet-cepet, ya wassalam deh. Bumi bakal diserbu sama makhluk-makhluk yang kekuatannya jauh di atas militer kita. Kayaknya TNI harus ganti strategi, nih, dari perang darat jadi perang antar dimensi. Akhirnya, muncul juga sekelompok manusia pilihan yang tiba-tiba melek kekuatan super. Kayak di film-film, deh. Misi mereka cuma satu, buruan cari kuncinya sebelum monster-monster itu jebol penghalang, terus bikin rusuh di bumi. Mereka kerja sama kayak paduan suara, kompak banget. Ada yang disuruh ngurusin monster, yang lain. Sementara yang lain buru-buru maju buat ngambil kuncinya, sebelum semuanya jadi bubar jalan. Pria pertama itu nemuin kuncinya nyempil di badan makhluk biru langit. Dia ngambilnya hati-hati, kayak ngambil kerupuk terakhir di toples. Dia mikir, ini kunci beneran bisa nutup gerbang. Enggak sih, jangan-jangan malah bikin dunia makin kacau. Pas dia nyobain kuncinya, bulan di dunia nyata. Tiba-tiba balik lagi kayak semula. Bisa dilihat semua orang. Terus dia muter kuncinya ke arah sebaliknya, kayak lagi muter kaset. Dan jeng-jeng, sesuatu yang luar biasa terjadi. Ternyata kunci itu juga bisa buka gerbang, tapi dengan mode terkontrol. Kayak remote TV, ada tombol on atau off-nya, bikin kuncinya jadi barang berharga. Nah, dari situlah, era para manusia melek kekuatan pun dimulai, dan puluhan orang langsung berbondong-bondong nyerbu gerbang, berharap bisa jadi kaya mendadak. 5 tahun kemudian, ceritanya, Feng malah nyangkut di ujung tebing, nasibnya di tangan teman-teman seperjuangannya sendiri. Kok bisa, ya? Di mata para manusia melek kekuatan, orang biasa kayak dia itu cuma kayak semut yang gak ada harganya. Miris banget, kan? Didorong, dia langsung nyungsep ke dasar jurang. Pas dia udah pasrah mau ketemu ajal. Di tangan monster-monster kelaparan, tiba-tiba muncul muka yang gak asing. Wah, dia bakal diselamatin nih, kayak di sinetron. Seluruh badannya kayak kebakar, terus dia akhirnya dapat kekuatan yang selama ini dia idam-idamkan. Kayak dapat diskon gede di akhir bulan. Tapi, ternyata kekuatan ini juga yang bakal bikin dia nyesel seumur hidup. Duh, kok jadi kayak beli barang diskon tapi malah nyesel belakangan, ya? Di dungeon tingkat dewa, alias bukit tanpa kemali, para manusia melek kekuatan lagi sibuk gebukin monster-monster berbahaya yang datangnya kayak ombak tsunami. Pas mereka lagi asik bacok-bacokin monster yang bentuknya aneh-aneh itu, Feng cuma bisa mangap. Terpana ngeliatin setiap gerakan mereka. Teman-teman logistiknya yang lain, dengan riang gembira nyuruh dia, "Woi, jangan bengong aja, udah waktunya kerja. Nih, waktu mepet banget, jadi mereka harus gerak cepat dan efisien, kayak kurir ekspedisi pas lagi peak season." Sebagai anggota cadangan, si pemuda ini sih santai aja, menikmati pekerjaannya, kayak lagi liburan tapi dibayar. Para manusia melek kekuatan itu sibuk bantai monster sebanyak-banyaknya sebelum gerbangnya hilang, kayak lagi ngejar diskon terakhir. Dan tugasnya dia itu cuma nyiapin logistik sama mungutin barang-barang dari monster yang udah tewas. Kayak asisten rumah tangga di medan perang. Meskipun mereka udah bersihin jalan di depan, tapi ya namanya juga nasib, kadang ada aja yang nyelip lewat kelompok itu bisa bahaya banget. Apalagi teman-temannya kebanyakan masih level receh. Dicampur sama beberapa orang biasa kayak dia. Kalau aja dia nggak butuh duit buat bayar tagihan rumah sakit Jinyu, dia nggak bakal mau ambil risiko gila-gilaan kayak gini. Feng buru-buru bawa segepok botol air, kayak sales aqua keliling, ke seorang petarung yang udah capek banget, terus ngomel-ngomel soal si porter. Yang tangannya kotor banget, kayak habis ngorek tanah. Nggak dicuci, Feng sih cuek aja, tetap berusaha nolongin yang lain. Yang lain juga ikutan curhat frustrasi. Si pemuda polos ini dengan lugunya nawarin air ke Kyuna, yang langsung melotot ke dia dengan tatapan maut penuh kebencian. Gubrak, botol-botol langsung jatuh ke lantai. Karena dia ditendang mukanya, salahnya sendiri. Berani-beraninya deketin si bos. Si bapak-bapak galak itu belum puas, terus dia ngasih perintah ke anak buahnya.
Anggota logistik itu dipukuli dan dibunuh, persis seperti yang diperintahkan. Kasihan, cuma kurir. Pukulan demi pukulan mendarat mulus di sekujur tubuhnya. Feng, oh, dia lagi tidur siang di lantai. Gemetar kesakitan, bingung kenapa dia jadi samsak dadakan. Mungkin salah kostum. Kyuna menginjak kepalanya, seolah lagi main injak-injak kepala versi ekstrem. Dan menghukumnya karena berani-beraninya melontarkan pertanyaan yang level kebodohannya di atas rata-rata. Setelah puas berolahraga dengannya, tubuh lemasnya diseret ke tepi tebing. Mungkin mau diajak piknik, tapi lokasinya agak ekstrem. Masih linglung, Feng bertanya lagi, ini kenapa sih? Aku salah apa? Salah server? Menggantungnya di atas jurang maut, Kyuna tertawa terbahak-bahak. Pertanyaanmu itu loh, bikin ngakak sampai mau jatuh. Mengira dia masih berani pura-pura polos padahal maut sudah melambai-lambai. Dasar drama queen. Dia menatap sinis si bocah yang berani-beraninya bilang dia salah. Aku, salah? Kamu pasti bercanda. Katanya, ini bisa merusak reputasinya kalau sampai ketahuan. Padahal reputasinya sudah agak miring dari dulu. Dia melepaskan Feng yang tak berdaya. Feng pun meluncur bebas sambil teriak, tolong. Bahkan kalau sudah mati, tolong selamatkan aku. Dia pengecut banget, sampai mereka heran. Kyuna ini lihat apa sih dari orang kayak gini? Mungkin ada diskon. Biar dia betah di sana. Kuncinya dihancurkan dan penjara bawah tanahnya ditutup rapat. Selamat menikmati liburan. Si manusia biasa itu jatuh ke dasar tebing dan, ajaibnya, masih bernapas. Mungkin dia punya nyawa cadangan. Tapi sepertinya keajaiban itu takkan bertahan lama, karena monster segede gaban sudah siap jadi penjaga di atasnya. Dia coba kabur, tapi badannya mogok kerja. Maaf bos, hari ini libur dulu. Ya, si monster menginjaknya, bikin tulangnya jadi koleksi patahan. Mungkin mau bikin kerangka seni. Dia diterkam untuk ditelan bulat-bulat, tapi kok nggak jadi? Mungkin monsternya lagi diet. Membuka mata, ada monster lain lagi berantem. Kayak nonton UFC gratis. Yang satu itu hampir saja bikin dia pulang duluan. Sayang sekali, belum rezeki. Itu sih bukan pertanda baik, jadi dia langsung tancap gas. Lari, lari, lari. Penuh adrenalin, tapi badannya udah kayak remuk redam. Mau lari pun, rasanya kayak siput kena lem. Dan makhluk bulat sudah mendekat. Bahkan makhluk sekecil itu pun ikut-ikutan ngejar. Apa-apaan ini? Diskon buronan. Si pemuda kesal, oke, ini sudah keterlaluan. Lalu dia lempar batu. Lumayan buat latihan melempar. Batu itu mendarat mulus di tengah mata raksasa, bikin dia teriak kesakitan dan reveal bentuk aslinya. Ternyata bukan cuma di game ada true form. Wah, gawat. Di depan Feng berdiri monster tentakel legendaris yang sudah mutasi. Kayak upgrade monster di game, tapi ini versi horor. Sebuah tentakel melesat, dan satu hantaman langsung bikin dia jadi lukisan abstrak di dinding tebing. Dadanya sudah terbuka lebar, kematian tinggal nunggu giliran. Mungkin lagi antre. Sambil mikir, wah, kayaknya pulang ke rumah cuma tinggal mimpi indah. Nggak mungkin bisa pulang dengan kondisi begini. Liontingnya yang rusak mental dan menggelinding, lalu terbuka. Isinya foto Jinyu. Duh, momen dramatis. Jinyu tersenyum begitu indah. Feng, dengan putus asa, mengulurkan tangan dan minta maaf. Maaf ya, aku nggak bisa pulang bawa oleh-oleh. Dia berjanji akan cari uang banyak dan bawa Jinyu ke dokter paling top. Tapi, ya, janji tinggal janji kalau sudah begini. Untuk pengobatan, tapi dengan kondisi sekarang, sudah nggak ada harapan lagi. Dia nangis meraung-raung. Ya ampun, cita-citaku hancur lebur. Minta maaf pada genangan air matanya sendiri. Mungkin air matanya bisa jadi saksi bisu. Cahaya terang mulai bersinar. Monster-monster pada bengong, ini ada konser dadakan apa ya? Tapi tiba-tiba mereka hancur berkeping-keping, kayak kena bom. Ternyata ada menara kekuatan yang nyala terang benderang. Melesat dari tubuhnya dan merobek langit. Feng membuka mata. Wah, aku jadi superhero. Melihat makhluk mirip malaikat terbang di atasnya. Dengan senyum hangat, siang suci itu tersenyum padanya. Dapat gebetan baru. Dan ditanya, mau nggak nih? Bakat malaikat ilahi ini ditransfer ke kamu. Lumayan buat upgrade skill. Dengan persetujuannya, proses gifting pun berjalan. Kayak top up game, tapi ini gratis. Dia menyentuh dahi Feng, dan dahi itu langsung panas dengan kekuatannya, terhubung ke dadanya. Mungkin lagi di charge. Si wanita bilang, ambil bakatku, hiduplah yang baik. Lalu si malaikat ngilang. Kayak kurir paket, habis antar langsung cabut. Lingkaran ilahi yang tadi dia punya, sekarang nongol di atas kepala Feng. Kayak halo di game, tapi ini beneran. Sayap putih gading yang sama tiba-tiba nongol dan membentang dari punggungnya. Wah, aku bisa terbang sekarang. Akhirnya, pedang suci muncul di tangannya, dan seluruh tubuhnya mulai panas dengan kekuatan baru. Dan kekuatan yang bikin geleng-geleng kepala. Teriakannya menarik perhatian monster-monster di sekitar. Tapi kali ini, beda cerita. Mereka bukan tandingan lagi, cukup satu ayunan cepat. Bye-bye, monster. Mengirim ledakan energi dahsyat ke para monster. Memotong-motong mereka tanpa perlawanan sedikit pun, seperti memotong kue ulang tahun. Saat dia melanjutkan serangannya, ini seperti pertunjukan kembang api, tapi isinya badan-badan monster. Tepat saat itu, sistem memberitahu si baru terbangun untuk beradaptasi dengan bakatnya. Kayak disuruh belajar lagi aja. Namun, dia menolak sifat-sifat malaikat itu dan malah melanjutkan pembantaian monsternya. Dasar barbar. Dia langsung menuju mutasi tentakel legendaris itu, meninggalkan jejak kehancuran di belakangnya. Kayak lagi bersih-bersih, tapi pakai cara barbar.
Senjata mereka berbenturan, dan sistem kembali memberi peringatan, mengatakan dia sudah mendekati batas bawah bakatnya. Waduh, jangan-jangan mau error nih sistemnya. Dia memblokir ledakan energi musuh dengan penghalangnya. Seolah-olah dia orang biasa. Padahal lagi perang, bukan lagi main petak umpet. Setiap orang yang terbangun di dunia nyata meremehkannya. Kasihan Delo. Merasakan hatinya yang penuh kebencian, sistem menganggapnya tidak cocok dengan bakat-bakat tersebut. Ya, sistemnya baperan juga. Feng berjiwa ilahi terus saja melampiaskan keluh kesahnya, termasuk soal monster-monster yang tanpa henti mengejarnya. Curhat mulu. Sistemnya mulai ambruk, dan ini terjadi semakin cepat. Kayak lagi nge-lag parah. Dia bersumpah untuk membunuh mereka semua, sampai akhirnya bakatnya crash dan ribut. Kayak HP error aja. Saat dia bertahan dari serangan, pedang sucinya menusuk tangan musuh, sampai-sampai senjatanya ikut gemetar. Mungkin kaget juga pedangnya, dan kegelapan mulai melahap pedangnya. Tak lama kemudian, Simas. Kekuatan ilahi yang keluar dari dalam dirinya hancur berkeping-keping dan sepenuhnya digantikan oleh energi jahat. Wah, jadi Darmode nih. Lagi-lagi dia bersumpah untuk menghancurkan mereka semua, si mutasi tentakel itu. Merasakan permusuhan, si mutasi tentakel menyerang, mengarah tepat ke tubuhnya yang tak bergerak, kayak lagi ngetes kesabaran. Namun, Feng malah berteriak padanya, memerintahkannya dan semua yang lain untuk datang. Kayak lagi ngundang pesta tapi isinya baku hantam. Bakatnya bermutasi, sayap emasnya lenyap, api neraka biru melahap seluruh tubuhnya. Jadi makin keren tapi serem. Tentakel monster itu menyerang, tapi tak ada satu pun yang berhasil menyentuh. Kalah cepat, dan malah meledak berkeping-keping begitu mendekat, musuhnya saja sampai kaget. Kok bisa? Karena perkembangan yang tak terduga itu, dia meraung marah, kayak anak kecil ngambek. Tapi sepasang kaki berlapis baja malah berjalan ke arahnya. Feng telah membangkitkan bakat baru. Si malaikat mayat hidup, mengenakan zirah biru, mengarahkan pedangnya yang ternoda ke musuh. Similong, dan memberinya satu kesempatan untuk memanggil semua teman monsternya ke sana. Ayo, kumpulin semua, biar sekalian. Menyadari dia kalah jauh, si mutasi langsung kabur untuk melakukan apa yang diperintahkan. Penakut juga ternyata, dan melepaskan jeritan melengking yang memekakan telinga untuk memanggil seluruh gerombolan makhluk. Berisik banget. Siluet mereka menutupi langit, tapi bagi dia, mereka hanyalah serangga rendahan. Songong banget. Dengan kekuatan barunya, dia melompat untuk menyambut musuh-musuh di udara, kayak lagi main volley, dan mengangkat pedangnya dengan ekspresi yang lebih iblis dari mereka. Siapa yang lebih serem sekarang? Beberapa tebasan cepat yang tak terlihat oleh mata normal. Ninja kali ya, cukup untuk merobohkan semuanya dalam sekejap. Setelah ikan teri beres, dia melanjutkan dan melompat ke mutasi tentakel yang mencoba mundur ketakutan. Mau kabur kemana lo? Namun, tidak mungkin dia membiarkannya pergi begitu saja. Si malaikat mayat hidup itu menusukkan pedangnya melalui matanya dan masuk ke dalam tubuhnya. Tepat saat itu, gerombolan musuh yang berbeda muncul. Gak ada habisnya. Feng tampak puas dengan gerombolan lebah ini, karena ini pertama kalinya dia melihat sebanyak ini di satu tempat. Kayak lagi di festival lebah. Tapi buat dia sih tidak ada bedanya, karena semua yang berniat menyakitinya, apapun bentuknya, harus mati. Cukup jentikan jarinya saja sudah cukup untuk mewujudkannya. Sakti banget. Kebangkitannya masih dalam proses, dan kita hanya bisa membayangkan seberapa kuat dia nanti. Feng mengulurkan telapak tangannya dan mencoba mengumpulkan monster-monster. Dia menghabiskan waktu lama untuk kini, kayak lagi mengutin sampah. Tapi pembantaiannya telah meninggalkan begitu banyak badan monster yang harus dibereskan. Capek juga ya bersih-bersihnya. Dengan begitu, para yang terbangun yang haus kristal itu ada di mana-mana. Kayak lagi diskon gede-gedean. Meniru mereka, dia mengambil satu dan mencoba menyerap energinya. Ikut-ikutan aja nih. Tapi sistem bilang dia tidak bisa menyerapnya. Ini membuatnya sangat bingung sampai dia melepaskan jirahnya. Lah, kok gak bisa? Energi spiritual di dalam kristal-kristal itu adalah metode utama para pejuang dapat meningkatkan bakat mereka. Dia kan sudah terbangun. Jadi kenapa dia tidak bisa melakukan hal yang sama dan menyerap seperti mereka? Beberapa kali mencoba, tapi selalu gagal. Malu-maluin aja. Tapi dia merasakan sesuatu yang lain memasuki tubuhnya. Sesuatu yang bukan kristal. Penasaran kan? Akhirnya dia menyadari, itu adalah arwah-arwah kematian dari mayat monster di sekitarnya. Horor juga ya, kalau aura kematian yang dia butuhkan untuk menjadi lebih kuat. Berarti dia tidak butuh kristal lagi dong. Hemat biaya. Cukup dengan membantai semua yang ada di sekitarnya. Dia langsung naik level ke puncak kejayaan. Begitu otaknya nyambung, dia langsung tancap gas balik ke puncak tebing. Semangat 45. Sekarang balas dendam ke Kyuna gampang banget, pikirnya. Pas nyampe, cuma disambut angin kosong. PHP banget. Pas nyampe hutan di atas, dia ngelihat sesuatu yang udah remuk redam. Kunci yang harusnya bikin dia kejebak di sana selamanya. Langsung ngamuk dan bersumpah balas dendam. Kayak sinetron. Kunci itu diremukin sampai jadi bubuk, sambil mikir keras gimana caranya kabur dari penjara abadi ini. Yang bisa dia lakuin cuma nge-push rank kekuatannya sendiri. Tahun pertama di penjara bawah tanah, dia udah jadi pro player. Dia bantai hampir 200.000 monster, badan mereka dicabik-cabik kayak kertas ujian yang gagal. Dia belajar cara makan monster dengan aman, jangan ditiru. Dan tiba-tiba ingat sesuatu yang mungkin jadi tiket keluar dari neraka ini. Setahun lalu, dia lagi asik baca buku panduan monster bareng Jinyu, tentang makhluk bernama Seraphis. Si pembuka segel ini lagi viral banget di kalangan komunitas.
kayak influencer baru. Dia tinggal di lautan tak berujung, dan kalau gerbangnya di restart, dia bakal muncul bawa kunci, kayak bonus level gitu. Biasanya, dunia di dalam gerbang itu di restart kalau semua monsternya udah dibantai habis. Kayak game di reset, kalau benar kata dia, berarti cuma dengan membantai semua monster. Itu satu-satunya cara buat dia balik lagi tahun depan. Misi berat, tapi demi kebebasan. Tahun ketiga, dia udah ngabisin hampir 400.000 monster. Udah kayak tukang jagal profesional. 1,5 juta monster udah tumbang. Dia capek banget, pengen cepet-cepet balik ke dunia nyata, pengen rebahan. Rasanya kayak ngebersihin seluruh dungeon dari monster itu mustahil banget, kayak nyari jarum di tumpukan jerami. Tapi dia tetap maju, dan tiba-tiba di depannya ada lautan monster beneran. Auto pusing 7 keliling. Gerombolan musuh yang tak ada habisnya itu semua asalnya dari satu titik, kayak pabrik monster. Seolah-olah ngerasain kehadirannya dan ngucapin selamat datang, sesuatu yang gede banget muncul dari air. Horor. Dalam 10 tahun terakhir, level makhluk-makhluk ini udah naik drastis, kayak harga sembako. Dan sekarang dia lagi lawan musuh rank S. Dia maju tanpa takut, modal nekat, tahu dia nggak punya pilihan selain menang, tapi bentrokan pertama malah bikin dia mental balik ke tanah keras. Sakitnya tuh di sini. Kalau gak hati-hati, kali ini dia beneran bisa mati. Game over. Dia menghilang dalam sekejap cahaya, dan tiba-tiba udah megang pedangnya. Tepat di samping mulut musuh yang menganga. Begitu saja, lawan kelas S itu langsung tumbang. GGWP. Feng terengah-engah karena luka dan kelelahan. Ada lubang gede di badannya, kayak habis ditusuk garpu raksasa. Kadang dia mikir, udah deh, nyerah aja sama kematian. Pikiran itu muncul lagi, bahkan sekarang. Saat dia ngadepin gerombolan monster lagi, tapi dia gak bisa lupa muka Kyuna pas dikhianati. Dendam kesumat. Dan dia gak bisa berhenti mikirin Jinyu yang pasti lagi nungguin dia. Jangan sampai jadi jomblo abadi di sini. Dengan pikiran itu, dia bertekad buat bantai semua monster dan nangkap. Serafis, pokoknya dia harus keluar dari sini, mau berapa lama pun itu, demi Jinyu dan balas dendam. 20 tahun berlalu, dan sebuah pohon mistis berdiri di bawah langit biru gelap. Udah kayak di film fantasi. Di antara cabangnya, Feng bersembunyi. Tahun itu dia bahkan gak bunuh satu monster pun. Lagi libur perang. Satu-satunya yang tersisa di dungeon cuma Griffin, yang harus dia sergap buat ditangkap. Kayak main petak umpet. Menunggu kesempatan emas, dia melompat di atas target yang gak curiga sama sekali. Siap-siap kaget. Dia melakukannya dengan sangat baik, memotong lehernya, merobek dagingnya sampai tulangnya kelihatan. Sadis tapi efektif. Tapi luka yang menganga itu cepat banget nutup, dan si burung langsung balik badan buat balas dendam ke manusia itu. Auto kaget. Dia nggak bisa bunuh itu selama setahun penuh. Dan itu jadi duri dalam daging buat Feng. Bikin pusing 7 keliling. Melawan balik buat membutakan musuh terakhir dan ngasih pukulan telak. Biar kapok. Gak mau kalah gitu aja. Dia langsung ngeluarin serangan dahsyat yang membentang di langit. Dia udah pernah ngadepin ini sebelumnya. Dan tahu persis betapa frustrasinya ini bakal terjadi selama setahun penuh. Bikin emosi. Dia udah disiksa sama jurus ini. Ngehalangin dia buat akhirnya mencapai tujuannya. Bikin pengen banting HP. Itu cepet banget. Dan jaraknya makin dekat. Deg-degan. Hampir kena, dia langsung putar balik dan manggil jurus bertahan. Buat ngeblok serangan, si Griffin malah cekikikan dan ngomong. Bilang kalau dia emang nungguin Feng ngelakuin itu. Tepat saat itu, jurus si monster muncul di belakangnya. Dan menghantam punggungnya telak, bikin dia mental terbang tinggi ke langit. Auto jadi roket. Sebagai lawan, Griffin ini salah satu dari sedikit yang bisa bikin dia puas. Serangan si monster, kecepatan, dan kekuatannya hampir nggak ada obatnya. Dan ini satu-satunya monster kelas Super S yang pernah dia temui. Malah disuruh jadi budaknya. Kurang ajar. Kalau mau nyawa selamat, ya jadi budak. Belum juga kelar mikir, serangan bertubi-tubi muncul lagi di atas kepalanya. Siap menghantam. Ini beneran monster level tinggi, bukan kaleng-kaleng. Saking pintarnya, dia bahkan bisa menginterogasi manusia. Kayak detektif aja, nih monster. Tapi, nganggap Feng manusia biasa di titik ini mungkin sebuah kesalahan besar. Melihatnya masih bisa ngelawak padahal lagi di ambang kematian. Si monster S-Rank jadi kesel dan langsung melancarkan serangannya. Semua serangannya kena telak, tapi dia baik-baik saja. Ajaib. Tadi pas hampir mati, gelombang hitam di dalam dirinya terpicu, dan untuk sesaat, semua serangan ke dia jadi nggak mempan. Ditambah lagi, dia bisa bikin monster nggak bisa nyembuhin diri. Curang banget. Luka yang mencegah semua monster untuk menyembuhkan diri. Harusnya nggak usah dikasih kesempatan napas. Gerutunya, Feng langsung melompat untuk menghabisi musuh sekali dan untuk selamanya. Tebasan leher mayat hidupnya tepat sasaran. Merobek tubuhnya dan gunung-gunung besar di belakangnya. Dengan ini, monster terakhir di dungeon berhasil ditumbangkan. Dan gerbang restart langsung terbuka. Waktunya lanjut level, awan di langit terbelah dan terbuka. Dia langsung tahu, ini dia nih yang dia idam-idamkan. Akan datang. Sesuai dugaannya, seraf itu turun, montok dan mirip bayi. Dia berbaring dengan santai. Langsung gercep, dia melompat ke arah si pembawa kunci. Memanggil sayap mayat hidup di punggungnya. Makhluk yang dia cari selama 2 dekade ini, sekarang cuma beberapa inci dari tubuhnya. Saat tangannya menyentuh, dia merasa dirinya perlahan tenggelam. Bahkan permukaannya pun terkejut dengan apa yang terjadi. Jadi dia bilang, jangan bergerak, dan kasih kuncinya ke aku sekarang. Dia mengulang-ulang ini lagi dan lagi.
Sudah menghabiskan puluhan tahun menunggu, tiba-tiba bentuk makhluk langit itu berubah. Dan bergerak lentur seperti pita, meliuk-liuk dan berputar. Tak lama kemudian, transformasinya selesai dan dia menjadi pemegang kunci. Akhirnya, Feng mendapatkan kekuatan untuk kembali ke dunia lamanya. Setelah 2 dekade, seberkas cahaya raksasa menembak jatuh dari langit dan menghancurkan tanah tandus. Di kawah bekas hantaman itu, ada Feng yang melihat sekeliling dan bertanya-tanya apakah dia akhirnya kembali ke dunia nyata. Melihat betapa kosongnya tempat itu, rasanya seperti dia masih di dungeon tanpa orang. Tiba-tiba, seekor makhluk menyerangnya dari belakang. Serangan mendadak itu cukup mengejutkan sampai melukainya. Jadi dia melampiaskan amarahnya, mengingat dia sudah menghabisi semua monster. Satu pukulan membuatnya menabrak tanah. Akhirnya, setelah melihatnya baik-baik, dia melihat bahwa itu sebenarnya hanya babi hutan biasa. Mengalahkan makhluk S-Rank itu hal sehari-hari baginya. Tapi sekarang, babi hutan saja menimbulkan kesulitan. Sepertinya dia sudah menghabiskan semua aura kematiannya. Saat dia menahan runtuhnya dungeon, sekarang dia hanya Awaken One rank rendah biasa. Kasian, dia menemukan pondok kosong bekas pemburu dan masuk, berharap menemukan sesuatu untuk dimakan. Memanggil siapapun yang mungkin ada di sana, dia perlahan membuka pintu dan mengintip. Terletak rapi di lantai adalah setumpuk tulang belulang yang masih ada jejak daging manusia. Mencurigakan. Untungnya, ini memberinya beberapa pakaian yang secara mengejutkan modis untuk pemburu. Terlebih lagi, dia menemukan peta yang mungkin masih bisa digunakan meskipun waktu sudah berlalu. Dia berangkat dengan sedikit bekal yang dia temukan, meninggalkan kristal sihir sebagai semacam pembayaran untuk barang-barang itu. Feng mencapai kota dalam waktu singkat, dan dikelilingi orang-orang seolah tidak terjadi apa-apa. Rumah sakit tempat Ginyu ditinggalkan seharusnya ada di dekat sini, dan dia akhirnya akan melihatnya lagi. Tiba-tiba, seseorang menyerahkan selebaran kepadanya, dan meminta dukungan untuk Wild Souls. Pemandangan yang tidak menyenangkan menyambutnya saat dia melihat wajah kunas di selembar kertas itu. Untuk memperburuk keadaan, sebuah pengeras suara membuat pengumuman, menampilkan wajah yang sama di layar. Setinggi gedung pencakar langit dan memperkenalkan dia sebagai Kapten Wild Souls. Wah, gawat. Meskipun masih bau kencur, dia bisa bantai monster S-Rank sendirian, loh, dan sudah nyumbang beberapa kunci ke masyarakat, biar iklan ini cepat kelar. Penonton disuruh buruan gabung guild. Feng langsung naik pitam, mukanya merah padam. Yang langsung meremas selebaran itu dan melemparnya ke tong sampah. Dia buru-buru nyampe rumah sakit, dan menyadari, wah, gak banyak berubah nih sejak terakhir gue kesini. Tiba-tiba ada suara cempreng manggil pendeta, minta tolong selamatkan anaknya. Padahal dia udah kerja rodi tanpa digaji, si bapak pendeta malah ngatain gajinya. Katanya sih, gaji segitu mana cukup buat biaya medis. Dasar miskin, tanpa belas kasihan sedikit pun. Si pendeta main dorong aja si nenek. Untung Feng sigap nangkap, sambil nanya, "Nek, baik-baik aja." Tapi begitu si nenek lihat mukanya, langsung ngeh. Ini kan, padahal udah puluhan tahun berlalu. Feng juga ikutan ngeh. "Loh, ini Janggi, kan? Pembantu yang ngurusin Jinyu dulu itu." Nenek Janggi langsung nangis pambei. Nanya, "Kenapa baru nongol sekarang, Mas? Udah lama banget." Dan dengan berat hati ngasih tahu kalau Jinyu udah almarhum. Jinyu gak bisa nungguin dia. Berita itu langsung menghantam hati Feng kayak ditabrak truk tronton. Nenek Janggi lalu ngajak Feng ke makam Jinyu. Kejadiannya udah 20 tahun lalu. Pas banget waktu Feng masuk dungeon, tiba-tiba badan Jinyu kejang-kejang. Dua pendeta kelas menengah aja gak cukup buat nyelamatin, karena gak ada yang mau ngurusin. Nenek Janggi akhirnya beli makam biar Jinyu bisa istirahat dengan tenang. Masih berlinang air mata, Feng berterima kasih pada nenek pengasuh itu atas semua yang udah dia lakuin. Sebagai ganti rugi biaya pemakaman Jinyu, Feng ngasih sebutir kristal sihir. Mata si nenek langsung melotot kaget pas lihat inti monster S-Rank itu. Inti monster S-Rank. Dia langsung mau nolak. Tapi Feng cuma naruh pelan-pelan di telapak tangannya. Dia dengar percakapan si nenek sama pendeta tadi. Dan bilang, ini lebih dari cukup buat anakmu, Nek. Setelah itu, dia minta si nenek pergi duluan. Karena dia mau ngabisin waktu berdua sama Jinyu. Pemuda itu jongkok di depan makam. Dan nangis sesenggukan sambil ngeluarin setumpuk inti monster S-Rank dari kantongnya. Dia ngumpulin semua itu susah payah, biar cukup buat bayar tagihan Jinyu. Dan ngasih semua yang Jinyu mau. Tapi sekarang Jinyu udah gak ada. Semuanya jadi gak berguna. Cuma jadi batu kerikil di tanah. Saat pemuda yang berduka itu minta maaf tanpa henti, aura kematian dari pemakaman itu ngalir semua ke badannya. Sebuah pesawat terbang melintas di atasnya saat dia nangis. Dan ngerusak momen sedihnya dengan mengumumkan sesuatu lagi lewat pengeras suara. Dengar nama Kyuna berkali-kali dalam sehari, kesedihan Feng langsung diganti sama amarah murni. Ke arah si biang kerok yang udah ngejebak dia. Jadi dia nembakin gelombang energi gelap yang merobek. Pesawat itu jadi dua. Ajaibnya, Kyuna cukup dekat buat ngelihat kejadian itu. Pas kejadian ini, para hunter langsung khawatir sama ancaman ke bos mereka. Mereka langsung bergerak buat investigasi. Sementara itu, balik lagi ke pemakaman. Feng berhasil pulih hampir setengah kekuatannya berkat aura kematian yang melimpah. ID Feng masih diterima sama sistem keamanan pusat misi dan komunikasi. Tempat itu ramai kayak pasar tumpah. Orang-orang yang datang ke sana biasanya adalah mereka yang gak mau tunduk sama guild dan para pekerja lepas. Pendukung yang gak digaji sama mereka, persis kayak Feng dulu. Dia melihat tempat itu dengan pandangan berbeda setelah 20 tahun berlalu.
Kyuna pasti mikir dia udah lama mokat. Jadi, sebelum dia bikin kejutan besar, dia harus sebisa mungkin jaga profil rendah. Dia ngelihat seorang pria bernama Kengo, ngeluh soal pembeli yang lelet banget. Pedagang itu nawar, bilang barangnya gak ada harganya tanpa inti. Saat argumen mereka makin panas, Feng merasa terpanggil buat ikut campur. Dia udah sering lihat monster amfibi kayak gitu. Monster amfibi di dungeon dan tahu di mana inti mereka. Buat gerakin tentakelnya, kristal sihir sering tumbuh di cakar mereka. Jadi dia mecahin cakar itu dan ngasih barangnya ke pemilik. Siapa yang girang bukan kepalang karena skor tak terduga. Dia ternyata baik hati dan menawarkan Feng jatah kecil. Tapi si anak menolak, malah minta tolong lagi. Rupanya dia sudah dengar rencana si Kengo mau masuk dungeon. Dia minta ikut, padahal orang normal kan maunya duit, bukan ikut susah-susah. Karena si Feng ini beda dari yang lain. Kengo pun tanya tujuannya. Feng langsung ngeles, bilang mau riset. Katanya butuh lihat monster buat risetnya itu. Pas ditanya bakatnya apa, dia cuma bilang, nggak punya. Tapi dia janji bakal ambil alih tugas support. Sementara itu, ada anggota lain yang mukanya udah kayak kurang gizi. Alex langsung nyinyir dan bilang, sampah. Orang tanpa bakat mending kerja paruh waktu di guild aja. Si ketua langsung bilang, udah, jangan didengerin omongannya. Soalnya kelompok kecil kayak mereka ini nggak bisa punya anggota biasa-biasa aja. Satu aja udah cukup bikin satu tim nyungsep. Bikin nyawa melayang, jadi mending diabaikan aja. Feng melirik luka di tangan si pria sombong itu, lalu bertanya, tanganmu kenapa, kok bisa begitu? Rupanya dia ikut tes masuk guild dan terluka karena terlalu pedih alias kelewat batas. Alex langsung pasang muka ESM mendengar kata-kata ketua yang terang-terangan menghina. Si pendatang baru ini lalu nyeletuk, itu ada racunnya yang lumayan kuat loh. Racun yang butuh perawatan mahal. Alex pun langsung nyinyir, mengejek Feng yang sok tahu cara menyembuhkannya. Padahal Feng cuma senyum-senyum, tahu betul kalau dia memang bisa. Feng minta sepotong cakar monster ke pedagang, lalu bilang ke Alex, kunyah aja, terus telan. Dan Alex, yang biasanya songong, ternyata patuh. Ternyata itu cuma akal-akalan Feng aja. Biar si Alex nggak sadar kalau Feng lagi nyembuhin lukanya sendiri. Racunnya langsung lenyap dalam sekejap. Mereka semua girang bukan main. Bahkan Kengo pun terkesan dengan pengetahuannya. Sampai-sampai dia mengizinkan Feng masuk tim. Tapi biar aman, mereka tetap mau cari satu orang lagi yang punya bakat. Sebelum masuk dungeon, ada orang lain yang merhatiin Feng. Lebih tepatnya, jaket yang dipakainya. Dia langsung telepon bos besar tertentu. Meski belum nemu anaknya, dia udah nemu info penting. Bau dari jaket pria itu sudah pasti bau anaknya. Lebih tepatnya lagi, bau mayat anaknya. Dia disuruh ngikutin target itu terus. Dan laporin info penting. Siap, bos. Mugo pun mendekati kelompok itu dan bertanya, cari anggota lagi ya. Dia bilang bakatnya adalah Indra yang super PK dan dia pemanah jagoan. Dan yang paling penting, si kapten bilang oke. Kengo pun melengkapi timnya jadi berlima, lalu dengan gaya kerennya, dia manggil pedangnya dari sabuk. Siap masuk dungeon, tapi Feng malah bingung. Loh, kok berlima? Padahal di hutan kecil itu cuma ada 4 orang. Belakangan, mereka ketemu lagi sama pemburu lain, Mosia. Dia emang selalu nyampe duluan. Soalnya dia nggak suka tempat ramah. Nah, dia ini anggota kelima. Tapi di balik penyamarannya, si pemuda Feng yakin banget kalau dia itu sebenarnya monster yang lagi nyamar jadi manusia. Bahkan si pemanah dengan indera super PK aja nggak nyadar rahasianya. Tapi pengalaman Feng yang udah puluhan tahun bunuh monster, mana bisa dibohongin. Meski begitu, dia nggak ngerasain niat membunuh sedikit pun dari si cewek. Kengo memegang kunci dan bertanya, semua udah siap mulai. Ini dungeon tanpa mahkota, artinya nggak bakal ada monster yang nyusahin. Tim pun membuka gerbang dan masuk ke dalam dungeon. Dengan kapten yang girang banget jadi pemandu, sementara Feng masih mikir, ini beneran kita ngikutin monster nyamar masuk dungeon? Alex menasihati Feng, jangan buang-buang nyawamu. Aku kan udah nyelamatin kamu. Feng langsung bilang ke si penyihir, dim, dengan sedikit niat membunuh. Sampai si penyihir langsung ciut. Si penyihir cemberut dan bilang Feng nggak tahu mana yang baik buat dia. Tapi Feng ngotot kalau udah di sini, nggak ada gunanya mundur. Dia masuk paling akhir, gerbang pun tertutup di belakangnya. Dan jeng-jeng, dia balik lagi ke penjara bawah tanah. Di balik gerbang, ada tanah vulkanik yang membara. Tapi Kengo, dengan santainya, memberi semua orang wejangan tentang hal-hal yang perlu diwaspadai. Monster sih katanya nggak terlalu bahaya. Tapi suhu tinggi dan udara beracun di sana itu loh, bisa bikin misi ini jadi misi bunuh diri. Mereka akan fokus melawan anjing lava, karena inti dan tanduk kecilnya itu berharga banget, katanya. Karena dia jago berantem jarak dekat, dia akan dipasangkan dengan penyihir andalan mereka. Semoga cocok, ya. Sementara itu, Maxiasi pengendali akan berpasangan dengan pemanah baru. Semoga nggak nyasar berdua. Terakhir, Feng itu bukan petarung, dia lebih ke tukang angkut. Dan akan fokus mengumpulkan inti dan tanduk. Baru juga selesai ngomong, monster-monster itu udah datang sendiri menghampiri para pemburu. Waktu tersisa 10 jam, gas. Semua langsung sigap beraksi. Anjing-anjing lava itu menggeram dan mendekat, kayak lagi mau minta jatah makan. Mendesis panas saat mereka membuka mulut, memperlihatkan mata yang ada di dalamnya. Ih, kok creepy. Kengo langsung melompat duluan, nggak pakai permisi, dan langsung membelah target jadi beberapa bagian. Dia mengirimkan pecahan batu ke Alex, yang dengan berani menghadapinya dan memberikan dukungan. Dasar Kengo, tukang lempar.
dengan mengubah pecahan itu menjadi badai es tajam yang mematikan. Wih, keren juga si Alex. SS itu merobek monster-monster lain yang bahkan nggak punya kesempatan buat ngelawan. Kasihan amat. Dengan sombongnya, si penyihir menyuruh si tukang angkut untuk mulai mengumpulkan material. Dasar bos kecil. Feng melakukan apa yang diperintahkan, dengan tenang mengambil potongan-potongan dari monster itu. Mayat-mayat itu, dia membatin. Bertahanlah sebentar lagi, Feng, demi masa depan. Karena dia lengah sebentar, beberapa monster berhasil menyelinap di belakangnya. Aduh, Feng, jangan melamun dong. Tapi dia cuma perlu mengeluarkan sedikit auranya untuk membuat mereka lari ketakutan. Dasar monster penakut. Sementara itu, Mugo diam-diam membuntuti Mosia yang super aktif. Padahal dia seharusnya menguntit targetnya sendiri, bukan Mosia. Tapi malah nyangkut sama orang lain. Dan jeng-jeng, mereka berdua menemukan diri mereka di kepung musuh. Dan itu terjadi saat mereka lengah. Si cewek bilang padanya untuk tidak panik, dan menunggu sinyal darinya. Lalu, dia menggunakan kekuatannya. Gelombang pengendali dilepaskan dari kepalanya, dan anjing-anjing itu merespons dengan membuka mulut mereka. Kayak lagi disuruh manga buat periksa gigi, meninggalkan mata rentan mereka terbuka lebar. Begitu Mugo diberi sinyal, dia langsung memindai area, mencatat semua musuh, dan sudut-sudut tepat yang harus dia tembak. Satu anak panah disiapkan, dan saat dilepaskan, meninggalkan hembusan angin yang kuat. Panah itu menembus target pertama, tapi bukannya berhenti, malah lanjut ke target berikutnya. Berbelok dan melengkung untuk mengenai semua anjing liar di sana dengan tepat. Si pemanah menembak lagi untuk mempercepat ritme. Dasar pamer. Setelah tugas selesai, dia mengambil kembali anak panah yang langsung melesat ke tangannya. Kayak bumerang aja. Sementara itu, pasangan yang lain malah lagi adu tanding. Siapa yang bisa membunuh musuh paling banyak? Ekspresi Feng sama sekali nggak excited atau khawatir. Level musuhnya terlalu rendah. Sih, dia bahkan beruntung kalau bisa memulihkan 1% kekuatannya. Buang-buang waktu aja. Setelah 10 jam, Alex terus saja menyombongkan diri dan mengejeknya selama pertarungan. Dasar Alex, nggak ada capeknya. Dia menembakkan sinar es ke musuh lain. Tapi monster itu malah menahan serangan itu. Loh, kok bisa? Dan mencoba terus bertarung. Lalu, matanya terbuka, yang dipenuhi kekuatan aneh. Feng langsung sadar apa yang terjadi. Dia menyuruh si penyihir untuk berhenti menggunakan sihir. Dan serahkan saja pada kapten dengan pedang besarnya. Tapi si pemburu sombong itu menolak menerima perintah. Bahkan dari orang yang menyelamatkan nyawanya. Seberkas sihir es ditembakkan ke anjing yang terluka itu. Itu mengenai target dan membekukan seluruh tubuhnya. Namun, gagal membunuh monster dalam satu serangan. Berisiko membuatnya berevolusi, dan sihir hanya mempercepat prosesnya. Aduh, bikin masalah aja. Seperti yang diduga, makhluk yang lebih kuat menerobos cangkang es yang membeku itu. Penampilan iblisnya cukup untuk membuat si penyihir es merinding sampai ke tulang belakang. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya, dan kematian mungkin benar-benar akan datang hari ini. Mampus kau, Alex. Menolak menyerah, dia meyakinkan dirinya sendiri untuk terus menyerang sampai monster itu mati. Semangat, Alex, jangan cemen. Sebuah tombak gletser raksasa ditembakkan ke monster itu, tapi es tebal itu malah pecah saat bersentuhan. Ya, gagal lagi. Gagal memberikan kerusakan apapun. Malah cuma bikin anjing evolusi itu makin sebel. Yang langsung balas dendam dengan meluncurkan gelombang lava ke musuhnya. Ini sih di luar rencana. Tapi Feng sadar, kalau dia nggak turun tangan, bisa-bisa mereka jadi arwah penasaran. Energi misterius menyeret Alex ke langit, padahal dia nggak mau-mau amat. Tapi menyelamatkannya dari lava. Pemandangan ini begitu anti-mainstream sampai kengo. Bertanya-tanya kapan dan bagaimana dia membangkitkan sihir terbang, mendarat tepat di depannya. Sang penyihir menyarankan untuk kabur, karena musuh kali ini beda kasta. Dia ditanya, gaji dia mau dibayar pakai apa kalau mereka kabur tanpa jarahan? Kapten yang gigih itu memerintahkan Maxia untuk mengendalikannya, jadi dia dengan patuh langsung beraksi. Sayangnya, jarak kekuatan mereka terlalu jauh untuk Maxia. Alex lagi-lagi mencoba meyakinkan semua orang untuk mundur. Bahkan sampai bilang, lupakan saja gajinya. Tapi, tubuhnya tiba-tiba terbang lagi. Dibawa oleh kekuatan Feng, sang penyihir dianugerahi. Sayap yang membawanya tepat di dekat mulut monster itu. Dia memohon agar tidak dibawa lebih dekat lagi. Tapi malaikat mayat hidup itu tidak punya rencana untuk mengabulkan permohonannya. Alex berada tepat di atas mulut anjing evolusi yang mengerikan dan mendesis-desis itu. Monster itu menyemburkan lahar yang nyaris tidak bisa dia hindari, bersamaan dengan maut. Saat monster itu bersiap menyerang lagi, Feng melihat kesempatannya untuk menyerang selagi. Lagi cooldown, dengan jentikan jari, lengan sang penyihir meraih belati kayu kecil. Yang mengejutkan, sebuah pedang hitam tajam muncul dari energi itu. Dia berteriak kaget saat merasakan berat senjata itu di lengannya. Tidak sanggup menahannya, ujungnya menunjuk ke bawah dan dia jatuh bersama senjata itu. Anjing itu terbelah dua seperti mentega, sementara kekuatan jatuhnya juga merobek tanah. Di belakang target, bahkan membelah gunung terdekat menjadi dua. Feng mencatat, mustahil mengatur output sambil mengendalikan seseorang dengan aura kematian. Sementara itu, Alex masih terengah-engah dari pengalaman keluar dari raga yang baru saja dialaminya. Puing-puing di depannya begitu besar sampai dia ragu, jangan-jangan dia beneran yang melakukannya. Di sisi lain, Kengo girang bukan main karena dia punya kartu as lain di lengan bajunya. Tidak mau melepaskannya, sang penyihir memberikan penjelasan terima kasih yang dangkal.
dan mengejutkan Feng dengan benar-benar mengambil pujian atas pencapaian itu. Karena mereka menyelesaikan misi 10 jam dalam 3 jam saja. Mugo bertanya untuk perintah selanjutnya. Sebenarnya, Kenghu sudah memikirkan sesuatu. Alasan dia mendapatkan kunci murah rupanya karena banyak orang tewas di sana. Ada gua yang belum dijelajahi lebih dalam, dan tidak ada yang kembali setelah mencoba menjelajahinya. Namun, jika Alex bisa membunuh monster peringkat B, seharusnya tidak masalah untuk memeriksanya. Sebelum sang penyihir bisa menolak, Feng menggunakan kekuatannya untuk memaksanya melakukan anggukan cepat. Persetujuan. Begitu saja, mereka memberanikan diri masuk ke gua yang berbahaya dan menyeramkan itu. Cahaya redup di dekat pintu masuk sudah cukup untuk menunjukkan betapa berbahayanya bagian dalam. Karena jalurnya rumit, Kengho menyuruh semua orang untuk mengikutinya dengan cermat. Namun, dia terkejut tidak menemukan siapapun di belakangnya, jadi pemimpin yang konon berani itu malah menempel pada sang penyihir. Berpikir dia bisa mengalahkan setiap musuh di sana. Di sisi lain, Feng sudah ngeluyur sendirian. Monster yang hidup di gua biasanya menunggu sampai manusia masuk, lalu menyegel pintu masuk di belakang mereka. Dengan kata lain, mereka mungkin sedang menunggu untuk menyergap rombongan di jalur samping. Dia menjelajah lebih dalam, sementara Mugo menguntitnya dari belakang. Jika dia ingin menginterogasi target sendirian, sekaranglah waktu yang tepat. Saat itu juga, pemuda itu melihat sekelompok anjing magma yang sudah berevolusi berkali-kali lipat. Pemanah itu panik, tahu bahwa gerombolan seperti itu bahkan bisa membunuh yang peringkat B sekalipun. Yang terbangun, yang mengejutkan dan membuat dia ternganga. Monster-monster kuat itu terpotong-potong dalam sekejap mata. Dia melihat porter yang konon tidak berdaya itu merobek-robek mereka. Kebanyakan bahkan belum sempat melawan saat tubuh mereka sudah hancur lebur. Bahkan sebelum mereka sempat melihat kedatangannya, sialnya bagi mereka. Mereka ini persis yang Feng butuhkan untuk mengisi ulang aura kematiannya yang sudah terkuras habis. Setelah beberapa saat bergerak makin dalam ke gua, Feng akhirnya menemukan musuh yang cukup menarik baginya. Sekali kibasan tangan, serangan pertamanya langsung dialihkan. Tapi monster itu menembakkan semburan lahar besar untuk membalas, mendorong tangannya keluar. Malaikat undead itu memanggil bola hitam aura kematian murni. Bola itu cukup kuat untuk sepenuhnya meniadakan ledakan lahar tanpa perlawanan. Dia bertanya apakah hanya itu yang bisa ditawarkan monster itu, dan apakah monster itu meremehkannya. Sebagai hukuman, dia melemparkan bola gelap itu ke musuh dan menggunakannya untuk menghancurkan. Seluruh tubuhnya menjadi ketiadaan. Kekuatan itu mendorong tubuhnya yang keras, tapi juga mengirimkan guncangan ke seluruh dinding gua, sementara para pemburu lain bertanya-tanya apa yang terjadi. Serangan itu menembus gua dan melesat keluar. Di sana, mayat monster terkuat tergeletak. Setelah aura kematiannya terkuras, Feng terbang di atasnya, mengambil semua kekuatan untuk memulihkan miliknya sendiri. Sementara itu, Mugo menatap kaget dan tak percaya. Betapa dia kalah jauh dari targetnya. Pemuda itu tiba-tiba berbalik saat merasakan suatu kehadiran. Menyadari bahwa dia telah terlihat, pemanah itu buru-buru menunduk untuk menyembunyikan diri. Tapi malaikat undead itu sudah melesat cepat menuju targetnya. Dalam sekejap mata, dia sudah berada di atas Mugo, dan terlihat seperti perwujudan kematian. Yang mengejutkan Mugo, dia malah melewatinya dan menancapkan tangannya ke tanah. Mengatakan trik seperti itu tidak akan mempan padanya. Tangannya sudah melingkari leher Moksha, tapi melihat dia sudah memegang belati, siap melawan, dia menyadarkannya dan mengambil senjatanya. Lehernya nyaris remuk karena cengkramannya, yang juga memaksanya untuk melepaskan penyamaran manusianya. Dia mundur saat Feng mengonfirmasi bahwa dia memang monster yang bersembunyi. Tapi dia tak kenal ampun dan menuntut untuk tahu mengapa dia mengikutinya. Dia menceritakan kembali hari di pemakaman ketika Feng meledakkan pesawat Canner. Kebetulan sekali, dia ada di sana untuk menyaksikan ledakannya. Dan dia kebetulan memiliki keinginan yang sama untuk membunuh pemimpin guild. Serta menambahkan bahwa pemanah itu sedang menguping dari belakangnya. Dia bertanya apakah Feng ingin dia melanjutkan penjelasannya. Dia merenung sejenak dan memutuskan untuk membiarkannya hidup untuk saat ini. Tapi dia pergi agar mereka bisa berpura-pura tidak pernah bertemu. Mugo sudah berlari saat dia merasakan pria iblis itu mendekat. Feng tidak mengejarnya dan malah membungkuk. Moxia memakai kembali penyamarannya dan bertanya apa yang sedang dia lakukan. Jadi dia bilang bahwa dia hanya melakukan pekerjaannya dan mengumpulkan batu sihir. 5 jam kemudian, rombongan berkumpul kembali. Dan Kengho, dengan polosnya, berpikir tidak ada hal buruk yang terjadi. Dia bertanya pada Feng apakah dia melihat sesuatu yang aneh. Tapi si porter juga pura-pura tidak tahu. Kedamaian di hutan dimensi terganggu. Saat mereka membuka gerbang untuk kembali, tidak menyia-nyiakan waktu sedikit pun. Pemimpin itu segera meminta untuk memeriksa hasil jarahan. Dia menyesal telah membawa manusia tak berdaya saat dia disodori. Segenggam kecil, tapi dia cepat mengubah pendiriannya saat Feng merogoh sakunya dan memberinya setumpuk inti. Dengan tumpukan lain dari saku satunya, nada kapten berubah total. Menolak undangan minum gratis, pemuda itu berjalan duluan sendirian. Sementara yang lain juga pergi, Mugo segera menelpon. Dia bilang dia tidak bisa menghadapi target sendirian dan akan membutuhkan 3 pemburu terampil untuk membantunya. Sialnya, dia tidak bisa mengumpulkan banyak aura kematian. Aura Feng mengincar dungeon yang lebih kuat. Tepat saat itu, sarung tangan emas melesat ke arah wajahnya. Itu cukup berat untuk mendorongnya mundur, tapi untungnya dia melompat mundur dan bertahan tepat waktu. Serangan yang diresapi aura kematian sudah menghalangi jalannya. Jadi dia menembakkan sinar untuk menghancurkannya. Namun,
Dia bingung saat mengetahui bahwa mantranya benar-benar dinetralkan, seolah-olah kemampuan itu dirancang khusus untuk melawan miliknya sendiri. Di depannya, 3 orang asing itu muncul, bikin kaget kayak ketemu mantan. Para penyerang muncul dari bayang-bayang, si Mugong ngintil dari belakang kayak anak kucing. Katanya sih dia bawa pakar setelah insiden kejutan di gua. Mungkin pakar bikin masalah, meyakinkan bahwa dia tidak akan membunuh. Cuma mau patahin anggota badan. Si pemanah langsung meluncurkan panahnya. Santuy. Pertempuran sengit meletus di hutan yang tadinya tenang. Feng cuma nonton dengan kalem dan diam. Kayak lagi nonton sinetron, pas sebuah panah melaju kencang ke arahnya. Lagi asik-asiknya nonton, malah jadi target. Musuh lain mulai mantra-mantra. Proyektilnya tiba-tiba ngilang, mungkin malu. Tapi, lingkaran sihir raksasa muncul dari bawah kakinya. Wah, ini sih bukan sulap, bukan sihir, tapi beneran sihir. Si penyihir memanggil senjata yang hilang dan panah-panah tak terhitung jumlahnya. Tiba-tiba muncul dari tanah, siap menembak target. Mereka kaget setengah mati pas dia ngelesin semua panah, kayak lagi main game dance. Tanpa lecet sedikit pun, tapi si Mugo ogah nyerah dan meluncurkan serangan spesial. Walaupun ditangkap tanpa masalah berarti, tetap aja effort. Feng gak langsungnya ada lampiran di panah itu. Sambil nyengir, si pemanah menekan detonator, menyebabkan magnesium oksida yang dibuat khusus untuknya meledak. Duh, ini niat banget mau bikin buta. Dia buta total, pas penglihatannya kembali, sepasang tangan kerangka raksasa udah ngegenggam dia. Mereka sebenarnya cukup terkesan sih, karena dia bisa bertahan lama banget. Si petarung disuruh jangan mukul terlalu keras, nanti malah jadi bubur. Soalnya mereka harus tetap menjaga dia hidup. Dia bilang, tenang aja, gak usah khawatir dia mati kok. Sayangnya, dia nggak bisa janji targetnya masih bisa ngomong setelah dihajar habis-habisan. Setelah dihajar pakai sarung tinjunya, Feng mengeluarkan bisikan aura kematian dari mulutnya. Kayak lagi ngembusin permen mint. Tapi itu lebih dari cukup buat ngurus musuh di depannya. Lumayan hemat tenaga. Pria itu jatuh ke tanah. Lengannya terpotong-potong. Menerobos kerangka. Tangan selanjutnya gampang banget. Dan sementara gadis yang mengendalikan mereka kaget dengan kaburnya yang tiba-tiba itu. Dia mengangkat telapak tangannya, mencoba menangkap Feng lagi. Feng menyambut tangannya dengan tangannya sendiri, kayak lagi tos. Merasa terhina karena gadis itu berani menantangnya dengan kekuatan sekecil itu. Apa aneh? Main-main. Merasa diajak, dia menendang perut gadis itu. Dan langsung bikin dia sesak napas dalam sekejap. Sementara itu, si penyihir menggunakan mantra lain dan memanggil panah untuk menembak dari belakang Feng. Dasar pengecut. Nggak mau ketinggalan dan ogah ngurusin trik-trik recehnya lagi, Feng langsung menyerang pria pengecut itu. Begitu saja, 3 elit sudah beres. Tapi si Mugu masih aja nembakin panah-panah lemah ke arahnya. Nggak kapok-kapok. Mengabaikannya, malaikat undead itu mendekat dan merebut busurnya. Sini, mainanmu kuambil. Dengan kekuatan fisik murni, dia mematahkan busur seberat 400 pon itu jadi 2. Kayak patahin kerupuk. Tanpa berkedip sedikit pun. Lalu, sambil menjewer telinga si pemanah, Feng mengangkatnya dan menuntut untuk tahu siapa yang mengirimnya. Kalau itu Kyuna, berarti identitasnya sudah terbongkar. Dan dia harus membunuh semua orang di sana. Mugo bertanya, sadarkah kamu pakai baju siapa? Dia menuduh Feng membunuh anak bos dan pura-pura bego. Aktingmu kurang meyakinkan, bro. Meskipun begitu, kenyataan menghantam dan dia kesal karena cuma gara-gara ngambil jaket sembarangan. Malah jadi masalah, dia menjentikan si anak buah itu jauh-jauh dan menyuruhnya membawanya ke bosnya. Begitu saja, sebuah mobil mewah dan mahal melaju di malam hari. Setelah menjemput mereka berdua, Mugo bilang ke Lulu bahwa dia berhasil membawa target kembali. Terlepas dari segala drama, dan minta dibayar. Mana honor saya, bos? Manajer menyuruhnya diam, karena mereka sudah diperintahkan untuk tetap tenang. Sampai mereka tiba di rumah bangsawan. Karena takut, si anak buah pun menuruti. Mobil itu tiba di sebuah perkebunan raksasa dan melewati gerbangnya. Gede banget, kayak istana. Pintu keluar langsung tertutup begitu mereka masuk, dan mereka dibawa ke karpet merah. Berasa selebriti. Menuju singgasana besi. Di sana, Zack duduk dengan aura gelap dan menanti para tamunya, kayak raja iblis. Seperti biasa, si Mugo yang menyedihkan itu memuji-muji Zack, mencoba cari muka. Bos paling keren sedunia. Tapi ditanya apakah dia disuruh bicara. Dengan si tikus itu diam lagi, kayak kena skakmat. Bos itu beralih ke satu-satunya orang yang ingin diajak bicara. Feng tersenyum dan menyapa kepala perkebunan itu. Santai banget. Dan ditanya apakah dia tahu kenapa dia dibawa langsung ke sana. Udah tahu kan kenapa kamu di sini? Nah, si kakeknya Walima penyihir tipe tukang atur buat bikin domain anti bakat. Lagian, targetnya bisa aja kabur kalau nyium bau-baunya dikit aja. Bener juga, malaikat zombie aja nggak bisa pakai kekuatannya sama sekali, padahal udah dikepung gini. Dia nyadar, ada yang lebih dari sekadar itu, dan si singgasana yang didudukin Sak itu kayaknya lagi ngebus kekuatan domain. Biar dia nggak bisa pakai bakatnya. Gitu loh. Dimanapun dia berada, si Mugo nyengir lagi. Katanya, dia pasti kaget setengah mati sama jurus-jurus mereka. Mugo langsung nyewa bosnya pakai kekuatan super. Dan ngasih tahu cara nangkep si pengguna aura kematian. Zack berdiri dari singgasananya, melototin si pemuda. Tapi Feng nggak kedip sama sekali. Dia disuruh jawab jujur. Dan ditanya, siapa yang nyuruh dia bunuh anaknya? Si pemburu bilang dia nggak bunuh siapa-siapa. Dia mulai mau ngejelasin. Tapi si pemanah udah ngarahin panahnya ke dia.
Kesel banget karena dia masih berani bohong. Muak sama dia, si malaikat maut langsung muter balik dalam sekejap. Dan mulai ngehajar si cowok nyebelin yang nangis-nangis gara-gara tangannya patah. Akhirnya, dia biangkrok kesalahpahaman ini, dan Feng udah males banget ngertiin orang nyebelin kayak gitu. Pas dia selesai ngegeprek serangga pengganggu itu, tiba-tiba muncul banyak titik merah di sekujur tubuhnya, sementara para penembak jitu udah ngarahin senjatanya ke dia. Zack nanya lagi, siapa yang nyuruh dia bunuh anaknya? Kasihan juga, si pemuda itu masih berusaha ngejelasin kesalahpahaman ini. Dia memohon dan bersikeras kalau dia cuma mungut baju itu secara acak. Tapi si orang tua, yang yakin dia lagi bohong tanpa malu-malu, merasa terhina dan nginjak kepalanya, makin keras lagi injakannya. Dia nyuruh para penembak jitu buat nembak semua, kecuali bagian yang lagi dia injak. Sayangnya buat dia, Feng akhirnya udah sampai batas kesabarannya. Apalagi pas dia ingat gimana si Kuno dulu ngeremehin dan nekan dia. Nggak peduli sama penembak jitu. Dia dorong kaki si orang tua duluan, terus ngirim semburan aura kematiannya. Buat ngikutin laser yang ngarah ke dia. Dia ngikutin satu persatu. Bahkan nembus penghalang yang katanya nggak bisa ditembus. Kekuatannya melilit senapan mereka. Dan nggak lama kemudian, ngerobohin seluruh penghalang dan ngambil alih tubuh mereka. Dalam sekejap mata, semua orang yang tadi ngincer dari jauh tiba-tiba udah melayang di udara. Semua ketarik ke arah dia. Pas mayat-mayat berjatuhan ke halaman, Feng nuntut mereka dengerin penjelasannya dulu. Para penembak jitu itu tadinya buat double keamanan, tapi teropong mereka malah kepakai buat nembus penghalang. Sadar kalau dia kalah telak, Zack akhirnya mutusin buat dengerin. Si pemburu ngelepas kekuatannya dan ngelepas jaket yang dimaksud. Dilipatnya rapi-rapi, dia bilang dia dengan senang hati bakal balikin baju itu. Dan cerita kalau dia nemuinya di gubuk pemburu. Wajah yang familiar langsung nyala pas disebutin lokasinya. Alex inget racun di lengannya pas pertama kali ketemu. Dan bilang dia dapatnya dari sana. Dia seharusnya lagi nongkrong minum-minum sama yang lain sekarang, tapi karena Kengo udah tumbang setelah satu teguk, dia harus nyari kerjaan lain buat nyari duit. Dia berusaha ngeles. Bilang dia cuma di sana buat dinginin suasana, bukan buat bunuh dia. Mugo entah gimana bangkit lagi, padahal udah babak belur, dan nyebutin pemburu Shrek kedua. Alex mengonfirmasi, bilang kalau orang yang dimaksud itu kanibal, dan bahkan pernah gigit dia. Dengerin ciri khas ini, Feng gak bisa nggak ingat sama kerangka utuh yang dia lihat di gubuk, yang tadinya dia kira cuma properti. Sekarang kalau dipikir-pikir, kayaknya itu punya si matahari yang hilang. Dengan ini, Lulu disuruh segera nyiapin helikopter ke lokasi yang mereka sebutin. Perjalanan gak makan waktu lama, dan mereka udah nyampe di tengah hutan. Gak pakai lama, mereka masuk gubuk bareng. Mugo megang kerangka itu, mengonfirmasi kalau baunya mirip sama tuan muda. Bukti demi bukti numpuk, dia menyimpulkan bahwa itu adalah jasad anak bos. Duh, kok bisa sih? Belum sempat melanjutkan, Zack langsung nangis bambai sambil meluk anaknya yang udah gak ada. Sedihnya sampai ke ubun-ubun, bikin hatiku teriris. Dia nanya, kenapa sih dulu nggak mau dengerin dia? Ngeyel banget kayak kebo, kan jadinya nyesel. Dulu, si bocah itu, yang jaketnya kekecilan tapi gayanya selangit. Dengan semangat 45, dia pamer kekuatan barunya. Si kakek cuma bisa geleng-geleng kepala, antara bangga atau pusing. Padahal si kakek udah bilang, mending belajar bisnis keluarga aja, biar nggak nyasar dan masa depan terjamin. Tapi dia ngeyel pengen jadi hunter top, katanya biar bapaknya bangga. Dasar anak muda, maunya instan. Dengan pedenya dia pergi, sambil teriak-teriak udah nemu guru sakti mandraguna. Wih, gayanya udah kayak pendekar. Karena ini pertama kalinya dia keluar, Lulu nawarin diri buat nguntit diam-diam. Kayak detektif swasta. Tapi Zack bilang nggak usah. Katanya dia harus belajar dunia luar sendiri, biar mandiri. Gitu, biar nggak manja. Nggak taunya. Gara-gara kesalahan itu, nyawa anaknya melayang. Kan nyesal seumur hidup, mau nangis darah juga percuma. Sekarang, dia cuma bisa bersumpah balas dendam, sambil teriak-teriak nanyain di mana si pembunuh. Udah kayak di film-film action. Mugo jelasin, pelakunya itu anggota geng gunung yang langsung di bawah komando Kyuna. Wah, ini mah masalah besar. Dan si kerangka masih nangkring di sofa empuk. Zack, yang juga lagi berduka, nyuruh Lulu buat manggil semua orang yang bisa dihubungi. Dia juga sedih banget sama kematian si bocah, sampai mau nangis darah saking kalutnya. Tapi kalau bentrok sama guild itu, bisa-bisa rumah mereka hancur lebur kayak kerupuk kena air. Ambiar. Apalagi, opini publik lagi berpihak ke Kuno. Jadi, mereka juga berisiko merusak reputasi perusahaan. Tapi kalau si bos besar udah ngebet perang, ya sudahlah. Ya udah, dia siap-siap aja. Zack meluk sisa-sisa anaknya sambil nangis sesenggukan. Kasian banget, bikin ikutan mewek. Niatnya mau dibawa pulang. Terus dia bersumpah bakal balas dendam ke pembunuhnya. Awas aja, gak bakal lolos. Sementara itu, Alex mikir, aneh juga ya, kok racunnya bisa beneran bunuh tuan muda. Padahal tulangnya aja gak meleleh. Racun abal-abal apa tuh? Dan kayaknya cuma racun kelas C doang buat dia. Tapi pas dia lawan si cowok itu, kok bisa ya? Dia malah terluka cuma gara-gara racunnya, padahal cuma nyenggol armor S-nya doang. Nggak masuk akal. Sadarlah dia kalau lagi kalah angin, jadi dia bilang ke si cowok itu kalau dia nyerah aja, daripada bonyok dan malu-maluin. Dia inget, beda skillnya jauh banget. Sementara itu, Feng lagi pusing 7 keliling. Karena sebagian besar inti monster Ranka udah diembat sama kelompok Chuan. Kurang ajar, main serobot aja. Nggak lama kemudian,
Sisa-sisa bos dimasukin ke kotak, biar bisa dibawa pulang. Kayak paket kilat, tapi isinya, ya gitu deh. Zack minta maaf ke Feng atas kesalahpahaman itu. Katanya dia lagi berduka atas anaknya. Maklum, lagi kalut, jadi agak error. Dan ngira Feng pembunuhnya. Dia nawarin ganti rugi atas masalah yang dia timbulkan. Lumayan kan? Bisa buat jajan. Feng jawab, dia butuh jaket yang bisa nutupin mukanya rapat-rapat. Biar nggak dikenali, mungkin mau nyamar jadi ninja. Gak lama kemudian, Feng terlihat masuk markas kelompok Chuan. Siap-siap rusuh. Kayak mau tawuran. Para prajurit lain coba ngehadang, tapi dia terlalu kuat buat mereka. Kayak Hulk lagi ngamuk, dan langsung dibabat habis dalam sekejap. Anggota lain nyusul, kayak semut berbaris. Sambil nyalahin dia atas kematiannya yang udah di depan mata, karena udah nyelonong masuk neraka sendiri. Nekat banget, cari mati. Tapi kayak yang lain, mereka juga gampang dikalahin. Salah satunya mohon-mohon nyawa. Dasar penakut, mental tempe. Dan Feng nyuruh dia bawa Hunter Shui kedua. Si anggota langsung nurut, kayak anjing penurut yang disuruh majikan. Dan mau jemput Hunter Shui 2. Tapi Feng kaget setengah mati, sampai melotot. Si anggota malah dibunuh di depannya. Muncullah Hunter Shui 2, Gordo, dengan gaya sok jagoan. Bareng dua anggota Ranka, Feng ngasih peringatan ke mereka berdua buat minggir. Karena dia cuma nyari Hunter Shuhai. Jangan ikut campur, nanti nyesel. Para Ranka itu berencana buat ngalahin dan ngabisin dia. Biar nggak banyak tingkah. Secepat kilat, biar dia tahu bedanya kekuatan mereka. Sok jagoan, padahal. Diam-diam Feng mikir, emang keputusan yang bagus sih datang sendirian ke sini. Biar nggak ada yang ganggu. Soalnya dia bisa ngumpulin energi spiritual. Kedua Ranka itu langsung loncat ke arahnya dan nyerang. Kayak singa kelaparan, tapi malah jadi kucing garong. Tapi dia dengan gampang ngeles. Nggak mau buang-buang waktu sama mereka. Nggak level, buang-buang energi aja. Dia langsung habisin mereka. Nggak ngasih kesempatan buat serius. Kasian Delo, baru juga mau pemanasan. Pas banget, Gordo nyerang dia pakai racunnya. Tapi dia berhasil ngeles pas-pasan. Hampir aja, nyaris kena. Dia ngejek si Gordo karena main trik murahan. Ini bikin Hunter Shuhei itu makin gondok, sampai ubun-ubun. Dan dia ngirim lebih banyak racun ke arah Feng. Tapi Feng berhasil ngeles dan ngirim balik racunnya ke Gordo. Rasain, senjata makan tuan. Muka Gordo jadi luka. Terus Feng nyekik muka Gordo dan langsung bikin dia tak berdaya. Tamat riwayatmu, Gordo. Si pemburu Shuhei 2 yang lagi ngamuk, mendadak berubah jadi wujud aslinya, ular. Kayak lagi cosplay tapi serius banget. Mau nyengat Feng, tapi Feng lebih gesit. Malah dia yang kena tusuk pedang. Dasar ular kurang latihan. Dia bilang ke Gordo, makanya jangan serakah, kan udah dibilangin emak. Malah nekat nyerap energi spiritual dari orang yang levelnya jauh di atasnya. Cari mati namanya. Gordo akhirnya tumbang juga. Tiba-tiba muncul anggota lain, langsung bilang makasih ya udah ngurusin Gordo. Dia emang nyebelin. Soalnya si Kyuna ngotot banget pengen Gordo jadi wakil mereka. Kan repot kalau dia terus-terusan ada. Dia ngaku lagi mikirin cara buat ngeluarin si ular itu dari peredaran. Tanpa bikin bos guild, Kyuna ngambek. Dia nawarin Feng gabung timnya, tanpa tes pula, kayak lagi rekrutmen dadakan. Feng inget orang ini, dulu selalu nempel sama Kyuna kayak perangko. Si Taka kaget Feng kenal dia. Feng langsung nyerang dalam satu gerakan kilat. Nggak pakai basa-basi. Si Taka untungnya sigap, langsung aktifin kekuatan apinya dan ngeles dari serangan itu. Hampir aja gosong. Dia ngomenin Feng yang cepet banget ngelepas baju biar nggak makin kebakar. Prioritas utama, baju aman. Feng kaget, lawannya ini lincah banget, kayak belut kena oli. Dia bahkan nggak ngeliat Taka gerak buat ngeles. Taka nyebut dia udah bunuh 3 petualang Ranka, yang bikin dia masuk 200 besar petualang Ranka. Lumayan lah, tapi masih jauh dari top model. Tapi dia nekenin, Feng salah orang kalau nantang dia. Soalnya dia udah masuk 100 besar. Dia ngasih pukulan ke Feng dan berhasil ngalahinnya. Kayak lagi tanding tinju. Feng menganalisis gerakannya. Mikir dia udah ngeles tadi tapi kok masih kebakar juga. Aneh bin ajaib. Taka ngejek, bilang orang kayak Feng gak bakal ngerti kekuatannya. Dengan itu, dia nyerbu Feng yang sekarang udah megang ubin di tangannya. Mau renovasi apa gimana? Dan ngelempar ubin itu ke lawannya, dijadiin pengalih perhatian, terus dia nyerang. Taka pakai senjatanya, baru sadar kalau lawannya ini ternyata bukan kelas api. Salah kira, dia ngajak si Taka berantem, yang bikin Taka bingung. Feng ngasih pukulan bertubi-tubi, bikin Taka kaget. Dia lalu nanya kenapa Taka nggak ngebakar apa-apa, dan mempertanyakan apa serangan cepat itu bikin dia nggak bisa konsentrasi. Dan akibatnya, dia nggak bisa lagi pakai otaknya buat ngebutin elektron. Wah, udah kayak guru fisika aja. Taka kaget banget Feng bisa menganalisis kemampuannya cuma dari beberapa gerakan. Feng nyengir, melihat lawannya panik gara-gara wahyunya tadi. Sebelumnya, dia ngelihat jaket Taka. Mulai kebakar dari resleting baja. Tapi pas mereka deketan, baju tipisnya cuma kebakar dikit banget. Terus dia ngebakar ubin itu dengan kecepatan kilat. Dan disitulah Feng ngerti rahasia skill Taka. Ternyata bukan sulap, bukan sihir. Dia sadar ada logam di ubin itu dan banyak elektron bebas. Yang bikin Taka bisa manasin ubin itu cepat banget. Buat mastiin dugaannya, dia pakai pedang spiritualnya buat nyerang Taka. Dan bener aja, Taka nggak ngebakar pedang itu. Yang terbuat dari energi spiritual, tapi milih buat ngeles aja. Pinter juga ngelesnya. Pada akhirnya, meskipun Taka nyembunyiin bakatnya dengan rapi, Feng tetap aja bisa nebak. Kayak detektif Conan, dia nambahin,
bakat kelas tambang jadi nggak guna. Kalau penggunanya panik pas lagi berantem. Nah, kan, si Taka langsung ngeluarin kekuatan penuhnya. Bikin nggak cuma elektron, tapi partikel lain juga ngebut. Dengan cara ini, dia bisa bikin medan panas yang cukup buat kebakar. Feng jadi abu. Dia aktifin kekuatannya. Tapi Feng lebih cepat. Dia udah motong-motong anggota badan Taka sebelum dia sempat ngapa-ngapain. Sadis. Taka teriak kesakitan sambil terkapar nggak berdaya di tanah. Feng ngejek dia karena nggak tahu kalau energi spiritual itu kosong dan nggak punya partikel. Yang bikin dia kalah. Taka ngaku kalah dan mohon-mohon nyawa. Drama banget. Tapi Feng nolak ngelepasin dia dan bersumpah bakal nyusulin Kyuna ke neraka sebentar lagi. Pas banget, si Taka ingat kalau Feng adalah anak yang mereka bunuh dulu. Pas Feng mau nusukin senjatanya ke dada Taka, dia tiba-tiba nyebut nama Jinyu, bikin Feng berhenti. Sadar dia mungkin bakal ngungkapin info penting. Taka malah nusuk dirinya sendiri pakai pedang Feng. Dia kayaknya mati tanpa ngomong apa-apa. Bikin penasaran. Bikin Feng bertanya-tanya apa yang mau dia bilang. Sementara itu, si Taka senyum-senyum sendiri dalam hati. Hei, serem. Dia tidak mati. Hanya pura-pura. Dia membelah partikel hatinya untuk kabur dari kematian. Canggih. Sudah 20 tahun dan dia terkejut bahwa Feng selamat dan bahkan tumbuh kuat. Dia mencoba memasang kembali anggota tubuhnya, tetapi dalam kondisinya yang sekarang, butuh 10 menit sebelum dia bisa bergerak normal lagi. Sabar ya, Mas. Dia ingin segera melaporkan ini kepada Kyuna dan mencoba mempercepat prosesnya. Udah nggak sabar gosip nih. Namun, Feng mengaktifkan sebuah mantra yang mengumpulkan mayat musuh-musuhnya yang sudah mati untuk menyembunyikan bukti. Bersih-bersih ala Feng, dia ingin tetap tidak menonjol dan berharap tidak ada yang menemukan identitasnya. Biar misterius gitu, sampai dia siap melawan Kyuna. Sementara itu, Maxia dalam wujud aslinya ngintilin dia dari belakang. Berpikir dia terlalu ceroboh dan merusak rencananya, dia langsung berubah menjadi seorang wanita mengenakan gaun. Cantik, tapi galak. Kona berdiri di depan monster mirip kepiting raksasa dengan kaki yang sangat panjang. Kayak kepiting di iklan mie instan. Partnernya bertanya-tanya apakah dia benar-benar akan melawan musuh segede gaban gitu. Kona mengatakan bahwa tidak ada alasan untuk tidak melakukannya dan dia baru saja mendapatkan peringkatan. Sombong dikit bolehlah. Dia kemudian melompat ke arah binatang itu dan menebas lengannya. Dia bergerak untuk membunuh. Siap-siap finishing move, dan menyuruh teman-temannya untuk merekam kill rangka pertamanya. Namun, hal-hal tidak berjalan sesuai rencana. Guys, saat dia tiba-tiba menemukan dirinya terjebak dalam pelukan monster itu. Aduh, kok jadi gini? Monster itu kemudian mulai meremasnya sampai kehabisan napas. Kyuna bertanya-tanya apakah dia entah bagaimana dihipnotis di bawah sana. Teman-temannya menjatuhkan senjata mereka dan melarikan diri terbirit-birit. Dia melihat cakar tajam monster itu bergerak ke arah wajahnya, tepat sebelum ajal menjemput. Tiba-tiba dia ditarik dari cengkraman musuhnya. Seorang malaikat telah menyelamatkannya. Bidadari datang. Monster itu berteriak marah saat malaikat itu membawanya terbang. Dia bilang dia akan diobati. Nanti diobatin ya, Mas. Segera setelah mereka sampai di tempat aman, dia menatap penyelamatnya dan bertanya-tanya, apakah dia sekarang di surga? Tepat saat itu, suara teleponnya membangunkannya dari mimpi indahnya. Dia melihatnya sambil berkata, beritanya harus sepadan dengan membangunkan aku. Awas aja kalau nggak penting. Dia sangat terkejut dengan apa yang dia baca sampai dia meninju temannya yang perempuan hingga bolong. Saking kagetnya, dia bertanya bagaimana seseorang di rumah mereka bisa menghilang gitu aja. Dan kemudian mengatakan untuk mengatur konferensi pers di pagi hari. Cepat, cepat. Keesokan harinya, Kyuna tiba di ruang pers. Dia menghibur sepasang lansia di depan semua kamera, pura-pura prihatin. Dan mengatakan dia akan menjadi putra mereka mulai sekarang. Asistennya menyuruh beberapa reporter untuk membuka jalan ke panggung. Kyuna duduk dan mengatakan bahwa mengenai apa yang terjadi pada aula gunung. Penyebabnya masih diselidiki. Dia mulai berkaca-kaca. Aktingnya mantap. Mengatakan bahwa yang benar-benar menyakitinya adalah kehilangan begitu banyak saudara seperjuangan yang berjuang di sisinya. Untuk menghormati mereka, dia akan membangun reruntuhan aula gunung menjadi lembaga kesejahteraan kelompok. Selain itu, dia akan mendirikan dana untuk anggota keluarga para korban. Pasangan lansia itu berteriak bahwa yang mereka inginkan adalah keadilan, bukan sumbangan. Kyuna bersumpah kepada mereka bahwa tidak peduli seberapa kuat pembunuhnya, dia akan menghancurkan mereka. Zack dan Lulu sedang menonton konferensi pers di TV, dan setuju bahwa Kyuna telah mendapatkan opini publik yang positif. Zack bertanya kepada asistennya siapa menurutnya pelakunya. Mereka berdua kemudian bertukar pandang penuh arti dan Lulu pergi menjemput Feng. Beberapa waktu kemudian, Feng mengatakan dia tidak akan pergi. Lulu mengatakan bosnya hanya ingin berterima kasih kepadanya karena telah membantunya membalas dendam. Feng mencoba menyangkal bahwa itu dia, tetapi dia jelas berkeringat. Ketahuan deh. Asisten itu kemudian bertanya apakah pemuda itu bisa keluar saat kita melihat bahwa dia sebenarnya melayang di depan sebuah jembatan. Kemudian Feng berada di dalam mobil dan Lulu bertanya apakah dia selama ini tinggal di jembatan itu. Dia juga bertanya-tanya apakah pemuda itu punya keinginan untuk kembali ke rumah asalnya. Feng bilang tidak karena tempat itu membuatnya depresi. Mereka segera tiba di mansion dan Lulu mengumumkan bahwa Feng sudah tiba. Hore! Zack menawarkan teh kepada pemuda itu untuk membantunya menenangkan diri. Mereka berdua menyeruputnya. Setelah itu, Zack mengatakan dia sedikit berlebihan. Feng bertanya bagaimana dia tahu itu dia.
Pria tua itu menjawab bahwa sehari sebelumnya dia melihat tatapan mata tertentu. Itu loh. Malam itu juga aura gunung menghilang. Tidak ada orang lain yang bisa melakukannya dan menyembunyikannya. Cuma kamu, Feng. Feng membalas bahwa dia juga punya alasan pribadi untuk melakukannya. Mungkin lagi gabut. Zack lalu menyuruhnya meletakkan cangkirnya agar dia bisa menuangkan teh lagi. Jangan malu-malu, Feng. Dia bilang tahu Feng punya dendam kesumat sama Kyuna. Tapi Kyuna itu didukung massa. Wah, bahaya nih. Kalau Feng melawannya, dia bakal jadi penjahat. Emang pemuda ini mau punya musuh di mana-mana? Kayak seleb kena kasus. Di mana-mana. Persis kayak di gerbang komplek. Ini bikin Feng mikir. Kok dia tahu ya? Jangan-jangan Zack ini cenayang. Zack lanjut bicara. Katanya, pemuda ini kuat dan bisa bunuh Rangka. Tapi gimana dengan rank S? Atau bahkan si dia yang legendaris itu? Orang-orang itu bakal jauh lebih susah dihadapi. Feng bertanya, apa kakek ini nyuruh dia berhenti balas dendam? Duh, kakek ini bikin galau aja. Buat balas dendam. Zack tersenyum. Menyalakan rokok. Dan bilang, siapa bilang ada yang ngelarang? Gas terus. Dia meyakinkan bahwa mereka pasti akan balas dendam. Sambil menambahkan kata-kata mutiara biar makin greget. Zack bilang, sebelum Feng lanjut balas dendam, dia harus siapkan 3 hal penting. Kayak mau masak rendang, rencana matang, sekutu setia, dan duit yang banyak. Kebetulan, dia punya ketiganya. Mantap jiwa. Feng menatapnya dan sadar. Wah, bener juga nih orang tua. Zack lalu bertanya, kapan terakhir mandi? Nak, bau banget kayak ikan asin. Dia lalu menyuruh pelayan untuk membawa Feng ke kamar mandi dan sekalian bereskan kamar anaknya. Dasar jorok. Lulu lalu masuk dan bilang, Bos, kesepakatan aneksasi Kuangbao itu terlalu berisiko. Bisa-bisa kita bangkrut. Zack bertanya pada asistennya, menurutmu, pemuda ini agak mirip anakku yang sudah tiada. Enggak sih? Lulu berpikir sejenak, lalu bilang, iya juga ya, bos. Ada mirip-miripnya dikit. Dia menambahkan bahwa tuan muda dulu lebih ganteng. Feng lalu melepas pakaiannya dan melangkah masuk ke kamar mandi. Duh, buruan mandi sana. Dia terlalu malas naik ke atas, jadi memutuskan untuk mandi di sini saja. Dasar pemalas. Tiba-tiba 2 gadis masuk dan kaget melihatnya. Salah satu dari mereka penglihatannya buram, mungkin belum pakai kacamata. Penglihatannya buram, jadi dia mikir itu kakaknya. Lalu dia lari dan memeluk Feng erat-erat. Kakakku hidup lagi, teriaknya. Percaya kakaknya masih hidup. Feng terlalu kaget sampai nggak bisa ngomong apa-apa. Aduh, ini salah paham. Pelayan lalu memberikan kacamata pada nona muda itu. Feng cuma bisa melongo. Ini ada apa sih sebenarnya? Dia sekarang melihat bahwa itu orang yang berbeda dan langsung teriak. Ah, ada gangster di kamar mandi. Dia lari keluar kamar mandi sambil teriak-teriak, sementara pelayan mengingatkannya. Nona, pakai baju dulu. Pelayan juga mau kabur, tapi Feng menaruh tangan di bahunya. Tunggu dulu, katanya. Dan menyuruhnya menunggu di luar. Feng selesai mandi dan bertanya-tanya. Sebenarnya dia ngapain di sini? Dia keluar dengan penampilan bersih dan wangi. Dia bilang pada pelayan, kalau kamu punya waktu buat beginian, kenapa nggak langsung bunuh Kuna aja sih? Tiba-tiba dia berubah wujud, dan ternyata itu adalah Maxi. Wah, plot twist. Dia bilang, semua orang asing yang mau mendekati Kuna harus diperiksa ketat, kayak mau masuk bandara. Feng bertanya, jadi, rencanamu apa? Dia menjawab, aku akan menunggu kesempatan yang pas, kayak lagi nunggu diskon besar. Sambil berada di bawah perlindungan bos besar. Dia lalu kembali ke wujud pelayannya. Oke, misi penyamaran lanjut. Dan bilang dia sudah selesai bicara dengannya agar tidak menimbulkan kecurigaan. Nanti ketahuan, bahaya. Kemudian Zack memberinya jaket, lalu dengan canggung bilang, nah, sekarang kamu sudah ketemu anak perempuanku, Feng. Duh, awkward banget. Feng bilang itu kecelakaan, sebelum minta jaket hitam. Yang hitam aja, biar kelihatan sangar. Zack langsung meledak, anakku juga suka pakai hitam. Lulu, wah, kakek ini baperan juga. Lalu masuk dan bilang, bos, ada yang gak beres dengan dana grup gunung. Dan menarik perhatiannya pada donatur utama. Zack terkejut melihat itu adalah Atel. Dia lagi, dari Guild Black Dragon. Dia mikir cewek itu gila, lalu melempar tabletnya. Dasar gila, teriaknya. Kembali ke asistennya. Dia lalu keluar dan bilang pada Feng, ayo, ikut aku. Bahwa dia ikut. Di tempat lain, seseorang meletakkan ubin majang di meja. Giliranmu, bro. Kita melihat beberapa preman sedang asyik berjudi. Tiba-tiba terdengar suara tabrakan keras dan meja. Bersama mereka semua terlempar ke udara. Ternyata mobil Zack baru saja menabrak tembok. Waduh, ini mobil apa bulldozer? Saat Lulu membuka pintu untuk membantunya keluar, salah satu preman berbadan besar bertanya, kalian cari mati ya? Sambil pasang kuda-kuda. Karena berani-beraninya mengganggu Black Dragons, dia mencoba memukul Feng. Rasakan ini. Tapi pemuda itu dengan mudah mengirimnya menabrak langit-langit dengan serangan siku. Ups, maaf, kelewatan. Feng bergumam. Yang lain mengubah tangannya menjadi semacam bor kertas dan bergerak maju. Rasakan jurus bor kertas ini. Feng menangkapnya dengan tangan dan mematahkannya. Jurus apa ini? Garing. Lalu dia menendangnya di perut. Dan mengambil camilan lawan yang tersisa. Lumayan buat ganjal perut. Dia menyiapkan tinjunya. Lalu memukul pria itu langsung ke tanah. Zack bilang, stop, kamu ini bukan lagi lawan monster. Feng, jangan barbar gitu. Dia lalu menyuruh Lulu untuk mengurus semua preman itu saja. Soalnya Feng ini tenaganya suka nggak ke kontrol. Nanti malah babak belur semua. Kalau ada yang sampai lewat, dia nggak bakal bisa ngobrol baik-baik lagi sama idol. Loh,
Lulu maju ke depan, siap menghadapi kerumunan lawan. Kok tiba-tiba ada kabut-kabut manja keluar dari kakinya? Begitu dia melangkah. Nggak lama kemudian, seisi ruangan langsung diselimuti kabut tebal, kayak lagi syuting film horor. Beberapa preman mulai mikir, ini maksudnya apaan? Salah satu dari mereka teriak ke yang lain. Woi, siap-siap, jangan bengong. Dia nggak sadar kalau di belakangnya, tiba-tiba muncul peti mati Iron Maiden. Duh, lagi asik melamun kali ya. Peti itu langsung nutup rapat, menjebak dia di dalamnya. Lulu memang gercep. Lulu ngintip dari celah dan bilang, kami kesini buat Aito. Si preman yang kejebak itu cuma bisa bilang, bos saya ada di dalam. Dan ternyata, semua preman itu sudah kejebak di peti mati Iron Maiden masing-masing. Kayak lagi diskon gede-gedean. Zack melangkah maju, dan kita pun melihat sesosok kakek-kakek ringkih dengan sabrek alat medis nempel di badannya. Namanya Cio. Kakek ringkih, pemimpin geng naga hitam itu, dengan suara serak bertanya pada Zack, kamu mau apa? Zack mengambil lilin dari pajangan bodhisattva terdekat, sambil nyinyir memuji. Cio yang katanya dermawan banget, sampai nyumbang duit ke yayasan amal. Halah, modus. Lalu dia meneteskan lilin panas itu ke Cio untuk meniksanya. Cio langsung meles, katanya menyelundupkan inti kristal ke yayasan kuno itu. Penting banget kalau mereka mau bayar ratusan karyawannya. Alasan klasik, dan keluarga mereka. Dia juga bilang, dia terpaksa melakukan tindakan itu untuk mendamaikan berbagai serikat. Zack bilang dia bakal berbelas kasihan. Kalau Cio mau bilang apa yang kuno lakukan. Cio menunduk, gak bisa jawab. Zack langsung panggil Lulu untuk beraksi. Dan si letnan itu langsung tahu apa yang harus dia lakukan. Lulu menendang tabung oksigen Cio sampai bolong-bolong. Sadis. Zack lalu menyingkirkan inhaler kakek itu dari mulutnya. Zack menuntut agar Cio segera memberitahunya apa yang ingin dia ketahui. Cio pun mulai cerita bagaimana dia membantu kuno membeli anak yang terbangun dari pegunungan, lalu menempatkan anak itu di sekolah yang dia deneh. Dia melanjutkan, sambil terengah-engah, bahwa dia pikir dia sedang melatih anak itu untuk jadi prajuritnya, tapi kemudian dia mulai menerima anak-anak biasa juga. Zack mengembalikan inhalernya, dan Cio langsung menghirupnya dengan rakus. Kakek itu menghela napas lega. Zack memperingatkan, kalau Cio sampai bilang ke siapapun tentang kunjungan mereka, dia bakal bilang ke kuno kalau Cio sudah cerita semuanya. Zack lalu menyuruh anak buahnya pergi. Melihat Zack beraksi, Feng jadi mikir kalau Zack itu bos yang keren banget. Gak lama kemudian, Feng lagi nyantai di bar sambil nyeruput alkohol. TV di bar menayangkan kuno di acara amal, bikin Feng sebel. Dia heran, kok bisa-bisanya kuno jadi orang penting begitu cuma dalam 20 tahun. Tiba-tiba, Feng diguyur muntahan. Ternyata, Kingu yang mabuk berat baru saja muntah di atasnya. Jorok. Meskipun begitu, si badan gede itu masih ngotot ke Alex buat lanjut minum. Tapi baru juga ngomong, dia langsung ketiduran. Dasar. Pas Kingu pingsan, Alex langsung nyomot inti kristal dari saku Kingu, lalu nawarin Feng buat beliin minuman, seolah-olah duitnya duit dia sendiri. Licik. Feng dan Alex nonton TV bareng, di mana lebih banyak lagi orang terbangun yang jadi selebriti dipamerkan di acara amal. Alex melihat salah satu yang terbangun itu, dan dia langsung mengenali, kaget banget kok bisa terkenal cuma gara-gara satu kejadian doang. 10 tahun lalu, Feng jadi penasaran dan nanya, emang ada apa 10 tahun lalu? Alex memberitahu kalau dulu ada insiden besar namanya pengawasan tembok besar. Feng jawab dia nggak tahu soal insiden itu, soalnya dia akan diasingkan dari dunia selama 20 tahun. Feng mencoba mengingat apa yang dia lakukan waktu itu. Dia ingat, dia lagi di dungeon, di atas tumpukan mayat monster. Dia bikin hamburger dari daging berbagai monster. Kreatif banget. Dan makan itu buat makan siang. Itu bikin dia pengen hidup di luar dungeon, di mana dia nggak perlu nyembelih apa-apa setiap kali dia butuh bertahan hidup. Di saat yang sama, Alex lagi nyuapin gurunya yang tua dan sakit-sakitan, Shin. Tiba-tiba, muncul peringatan status yang dilihat Shin dan Alex. Bunyinya, ada bahaya di tembok besar. Dan semua yang terbangun terbaik harus siap-siap mengusir para tamu tak diundang dari luar negeri. Shin tua langsung melonjak kegirangan. Wah, ada tontonan seru nih. Alex bertanya pada gurunya, Guru, bisa nggak sih kita bolos misi ini? Kayaknya bahaya banget deh. Untuk seseorang sepertinya yang baru lulus ujian peringkat C, Shin bilang dia terlalu ciut untuk beraksi. Dulu, waktu dia masih muda belia, saat lonceng tembok besar berbunyi, dan hasilnya, orang tua serta saudara-saudaranya jadi korban. Dia bersumpah, kali ini dia pasti akan beraksi. Alex melihat si kakek tua itu serius banget, saat Shin mengeluarkan tongkat sihir es terkuat sedunia, yang katanya bisa bikin es krim instan. Alex memutuskan, aman kok di medan perang, selama ada guru yang siap jadi tameng hidupku. Mereka pun meluncur ke tembok besar. Di sana, mereka melihat banyak yang terbangun yang kekuatannya bikin melongo berkumpul. Alex langsung heboh saat melihat Feng, si peringkat es yang legendaris itu, yang bisa bikin orang tewas tanpa perlu gerak seujung jari pun. Dia juga melihat Shiba, si monster yang katanya lulus tes peringkat es pakai tangan kosong dan kehilangan tangan kirinya mungkin buat jaminan kelulusan. Sambil menjatuhkan 3 monster peringkat super es, Shin pun menggoda muridnya, dasar pemula, norak banget. Karena terpesona melihat para peringkat es, Shin menunjuk ke arah lain untuk menunjukkan pada Alex siapa saja pemain besar yang sebenarnya. Alex kaget melihat Johnny, seorang cowok yang peringkatnya cuma kalah dari pemimpin Vigilia negara itu. Selain itu,
Dia melihat Duro, yang terkenal punya IQ 390, mungkin otaknya isinya ensiklopedia berjalan, dan tidak diberi peringkat sebagai petarung karena kurang pengalaman tempur sungguhan, mungkin bisanya cuma main catur. Duro melihat Shin dan terkejut dia datang. Johnny langsung mendekatkan wajahnya ke Alex. Dan dengan tatapan mengintimidasi, bilang padanya, "Kamu terlalu lemah buat nongkrong di sini." Alex membalas tatapan sinis ke punggung Johnny, merasa diremehkan padahal dia juga belum ngapa-ngapain. Shin membelah muridnya dan bilang pada Johnny bahwa Alex cuma akan nonton dari bangku cadangan. Alex pun meninggikan suaranya ke semua orang, meyakinkan mereka bahwa dia tidak takut menghadapi para penyerbu. Duro cuma tertawa dan bilang Alex itu anak bawang yang sok tahu, yang harus lari kalau keadaan memburuk. Mereka melihat ke cakrawala laut, di mana musuh-musuh mereka akan muncul. Shin melaporkan ada benda asing yang tak dikenal. Di kejauhan, beratnya lebih dari 2 juta ton, mungkin kapal induk alien. Dia juga melaporkan bahwa satelit tidak bisa melihatnya. Radar pun tidak bisa mendeteksinya, mungkin pakai jubah tembus pandang. Dia menyimpulkan, satu-satunya strategi mereka adalah mengerahkan kekuatan tempur sebanyak mungkin sebelum si 2 juta ton itu sampai ke pantai mereka. Alex ketakutan, bertanya-tanya apalagi ini yang mau datang. Bahwa para penyerbu mereka pasti dari negara Bekania, penghalang yang biasanya tak terlihat. Di sekitar negara Vigilia mereka, tiba-tiba jadi terlihat kayak lampu disko, dengan cahaya kuning ledakan. Beberapa kapal perang menerobos penghalang itu. Para yang terbangun dari Vigilia melihat bendera Bekania di kapal-kapal itu. Duro bertanya pada seseorang, apakah mereka bisa menggunakan senjata yang dikenal sebagai air mata surga untuk menghancurkan kapal-kapal itu. Tapi operator senjata bilang air mata surga punya peluang 31% untuk dicegat oleh pesawat dan rudal musuh mungkin lagi apes. Kapal induk sudah mendekat ke pantai. Beberapa petarung di kapal itu khawatir dengan pertempuran yang akan datang. Pemimpin mereka, Mash, berpidato tentang bagaimana mereka punya armada paling elit dan yang terbangun terkuat di gugusan pulau-pulau. Dia menyatakan bahwa mereka akan mati sebelum menerima kekalahan. Drama banget. Pesawat-pesawat pasukan Bekania menembakkan meriam elektronik mereka. Tapi sebuah tembok raksasa dari es menutupi pantai, menghalangi serangan itu kayak di film Frozen. Jarak tembok es itu begitu dekat dengan jet-jet sehingga mereka menabraknya. Kurang hati-hati. Ternyata tembok es itu adalah hasil kerja keras Shin dan Alex, kolaborasi maut. Melihat mereka menghentikan pasukan musuh membuat Alex yakin mereka bisa mengalahkan mereka. Pede banget. Bron, salah satu petarung pasukan Bekania, merasa terhina karena mereka berani melawan. Dasar nggak tahu diri. Dia dengan santainya mencabut tiang kapal raksasa dari besi, lalu melemparnya ke dinding es. Santuy banget. Alhasil, dinding esnya pecah dong. Alex sudah siap-siap mau nyerang. Gaya banget. Tapi Shin nyuruh dia mundur, biar dia aja yang unjuk gigi. Si Master langsung pakai kekuatan esnya buat membekukan lautan. Keren tapi lebay. Semua kapal langsung beku di tempat. Mas bilang ke musuhnya, segitu doang, belum cukup buat nahan kami. Duro langsung telepon operator buat aktifin air mata surga. Tiba-tiba, awan hitamnya kebuka. Kayak mau ada diskon gede. Mas mendongak, kaget banget lihat cahaya terang benderang menusuk langit. Kirain ada UFO. Sinar cahaya itu langsung menghujani, menghancurkan kapal-kapal. Terangnya ledakan bikin malam jadi kayak siang bolong. Pesta kembang api dadakan. Senyum Alex langsung luntur jadi cemas pas mereka lihat banyak petarung kuat yang ternyata selamat dan lagi menuju ke arah mereka. Di CC, jumlahnya bejibun. Johnny nanya ke Jim, si helm canggih, tentang perkiraan kekuatan tempur kedua belah pihak. Kayak lagi main game aja. Jim memperkirakan, pasukan Chain Islands punya satu cowok, mungkin maksudnya pemimpin atau orang spesial. 8 rank S, 197 rank A, dan 412 rank B. Sementara mereka, negara Vigilia, punya satu cowok juga, 5 rank S, 26 rank A, dan 89 rank B. Terus dia ngitung Alex sebagai satu rank C. Alex langsung ngambak, harga dirinya tercoreng. Dia protes, emang kenapa sih jadi rank C? Dia bilang dia itu penyihir juga, dan langsung nyerbu musuh yang bejibun itu. Dia udah siap mau manggil mantra pakai tongkatnya. Pede abis. Pede banget bisa ngalahin rank apa aja. Dia sesumbar bakal habisin setidaknya beberapa Awakened Ones dari Chained Island. Dia langsung aktifin beberapa pedang es. Mas manggil Hang, si pegulat sumo, buat ngurusin serangannya Alex. Kayak manggil satpam. Alex pede banget bisa ngalahin si pegulat sumo, tapi Shin udah ketar-ketir, takut muridnya pasti babak belur. Duro meyakinkan Shin, tenang aja, anak itu pasti baik-baik aja kok. Nada sarkas. Sementara itu, Alex baru aja ditendang sama Hang dan langsung terbang mundur. Pedenya langsung ambiar. Dia terbang jauh banget sampai nabrak dinding batu di belakang pasukan Vigilia sendiri. Jauh amat. Mas, Alex shock berat dan gak bisa gerak. Dia mikir, musuhku tadi rank A atau S ya? Duro bilang ke dia, dia cuma rank B kok. Musuh lagi pemanasan aja, ngetes ombak. Dimulai dari rank B. Hang langsung pamer kekuatannya. Gimana, kuat kan gue? Tapi dia baru sadar kalau kaki kanannya udah lenyap. Duro ngaku kalau dia udah naruh racun di baju Alex. Duro udah tahu Alex bakal berbuat bodoh. Hang kesakitan banget sambil megangin lukanya. Yang lain coba nolongin, tapi anggota tubuh mereka langsung menguap begitu menyentuh luka itu. Horor.
Begitu mereka menyentuh lukanya. Sementara itu, semangat Alex sudah hancur lebur. Dan dia nangis-nangis pengen pulang. Duro ngejek Mas dengan ngeluarin botol penawar racun. Padahal dia tahu orang-orang yang kena racun itu udah menguap jadi debu. Mas bilang ke para pejuang vigilante kalau intelijen mereka ngasih tahu ada 3 pengkhianat Bekonia yang bersembunyi di negara mereka. Dan mereka berniat buat menjemput mereka. Nggak peduli seberapa banyak mereka ikut campur. Duro malah ngecengin dia. Bilang kalau dia udah ngabisin para pengkhianat itu. Mas Beos, gue nggak lagi bercanda ya. Dan mereka harus minggir. Duro menyadari kalau meriam elektromagnetik di kapal mereka itu asalnya dari Bionica. Dan lambang Bionica juga kelihatan di balik catnya. Nggak rapi amat nyembunyiinnya. Duro nanya, kalian beneran segitu pengennya mati buat Bionica? Mas dan anak buahnya langsung diam 1000 bahasa. Karena mereka nggak bisa jawab, Duro nawarin mereka buat bersekutu sama Vigilia. Dan nawarin mereka buat diperlakukan kayak teman dan setara. Duro makin manisin tawaran dengan janjiin. Mas posisi wakil pemimpin. Mas Beos, gue nggak ada waktu buat omong kosong lo. Dan mereka bakal masuk perbatasan mereka. Bagaimanapun caranya, buat ngambil pengkhianat mereka. Mas nyuruh 20 prajuritnya maju. Johnny nanya ke Duro, apa mereka bisa ulur waktu sedikit lagi biar bala bantuan mereka bisa datang? Tapi Duro bilang ke dia, nggak ada gunanya ngelakuin itu. Duro ngejelasin ke Johnny kalau semua orang yang bisa mengubah jalannya pertempuran udah ada di lapangan. Dan siapapun yang bakal datang buat nolongin mereka, pasti bakal di bawah peringkat S dan gak bakal banyak membantu. Dia juga was-was kalau pasukan Pulau Rantai itu punya trik rahasia di lengan baju yang bisa bikin bala bantuan mereka. Jadi makin gak ada gunanya. Duro pun menyusun rencana, dia bakal menghajar Mas dan 8 peringkat S, sementara dia dan yang lain mengurus sisanya yang receh. Johnny bertanya, emang bisa lawan 9 peringkat S sendirian? Dia jawab, kemampuanku ini loh. Jangan diremehkan. Dia mengingatkan Johnny bahwa dia pernah bertarung melawan yang terkuat di Vigilia dan menang telak. Bahkan Johnny pun pernah dia kalahkan. Johnny ngomel, dia menang cuma karena nipu aku minum obat pencahar. Curang banget. Sementara itu, 20 pria yang dipanggil Mas lagi asik ngemil bola bercahaya seukuran kelereng. Mereka lalu diperintah serbu. Di saat yang sama, Johnny dan para yang terbangun lainnya juga bersiap untuk serbuan mereka. Duro mikir, jangan-jangan musuh cuma kirim prajurit buat jadi umpan meriam, buat ngetes kita dulu. Mereka melihat, 20 pria yang menyerbu itu matanya merah menyala dan kulitnya juga merah kayak kepiting rebus. Saat mereka lari, Shin langsung sadar, oh, mereka nelan pecahan giok toh. Pantesan aneh. Dia bilang ke yang lain jangan nyerbu 20 orang itu. Shin malah bikin tembok es yang tebalnya minta ampun. Sebesar benteng, yang memisahkan mereka dari musuh-musuh yang bikin jengkel. Usaha menjaga tembok itu bikin si kakek capek banget. Jadi Shin minta Alex bawakan obat jantungnya. Alex masih di tembok batu. Nggak bisa gerak. Untung ada Feng. Malah lari ke Alex dan ngambil obatnya dari dia. Dasar Alex lambat. Shin mikir, tembok ini nggak bakal nahan mereka lama-lama. Soalnya pecahan giok itu bikin energi tubuh mereka meluap-luap sampai punya kekuatan super duper. Duro memperingatkan semua orang bahwa yang akan datang menghampiri mereka itu setara dengan 20 air mata surga. Dia minta siapapun yang punya sihir pertahanan, ayo bantu, jangan cuma bengong. Sementara itu, Shin sudah berlutut karena kecapekan parah. Gara-gara menjaga tembok, dia punya obat jantung segudang di telapak tangannya. Lalu menelannya semua sekaligus. Dia berterima kasih pada Feng karena sudah membawakannya, penyelamat sejati. Shin bikin tembok esnya makin keras dengan mengkristalkannya. Para yang terbangun lainnya ikut memperkuat tembok es dengan sihir mereka sendiri. Sementara itu, salah satu dari 20 prajurit sudah sampai di tembok. Dari sisi lain, dia mencengkeram tembok itu lalu teriak. Dan meledak kayak bom. Tembok itu rusak parah sampai cuma butuh 1 pukulan lagi. Dari salah satu dari 19 yang tersisa untuk menembusnya. Johnny khawatir mereka bakal hancur lebur kalau ke-19-nya menyerang sekaligus. Bisa kiamat mini ini. Dia melompat tinggi melewati tembok untuk melawan bom manusia dari sisi lain. Dia nyerbu ke arah 19 pria itu, dan menghajar mereka semua sendirian. Wanita perkasa, dia meng-uppercut salah satu dari mereka, mengirimnya melayang tinggi ke langit di mana dia mulai bercahaya. Sedetik kemudian, pria di langit itu meledak. Mas memerintahkan 4 bom manusia untuk tetap bersama Johnny. Sementara yang lain menuju tembok untuk terus melemahkannya. Dasar nggak tahu diri. 4 bom manusia menyerbu Johnny sementara yang lain menuju tembok. Johnny mencengkeram keempatnya yang menempel padanya. Lalu berputar-putar sampai dia melempar mereka semua ke langit. Mereka meledak di berbagai bagian medan perang. Pesta kembang api dadakan. Sementara itu, Shiba, petarung tangan kosong peringkat S yang jagoan dan agak sombong, lagi asyik melempar beberapa petarung pulau rantai dengan tangan kirinya yang buatan ke langit. Dia menunggu mereka mendarat. Mereka mati saat jatuh ke tanah es. Praktis. Dia bangga punya bakat untuk membuat lawan yang terbang sekalipun jadi sadar diri. Hanya dengan melempar mereka 10.000 meter ke udara. Sungguh bakat yang unik. Sementara itu, Duro menumpahkan racun ke banyak musuh. Semua yang kena racunnya langsung jadi tulang belulang. Praktis dan efisien. Duro bingung. Kenapa sih musuh-musuh ini nekat banget? Mereka semua menyerbu perbatasan kita. Padahal mereka tahu nggak ada harapan melawan petarung-petarung lain di negara ini. Bahkan kalaupun mereka menang di pertempuran tembok besar ini, mau dipikir gimana pun juga, biaya invasi mereka lebih mahal daripada hadiahnya. Rugi bandar.
Dia memerintahkan Jim untuk tetap di belakang supaya dia bisa terus menghitung jumlah pemain di lapangan. Penting itu. Dia lalu memerintahkan semua orang untuk membunuh semua penyerbu. Seorang petarung pulau rantai mendekati Durau. Bertanya apakah dia pengguna racun peringkat es seperti dirinya. Dia lalu menunjukkan pedangnya. Duh, pamer. Yang dia sebut pedang tunas racunnya yang bikin kaget. Langsung aja dia coba tebas si Durau. Tapi tiba-tiba muncul kerangka ular raksasa. Kayaknya lagi iseng, langsung aja ngeblok pedangnya. Ternyata ular mayat hidup itu dipanggil sama Feng. Pasti dia lagi gabut. Dia mikir, duh, harus kasih waktu nih buat Durau biar bisa mikir rencana menang. Otaknya kan lagi loading. Sementara itu, Mas lagi asik sendiri di pojokan medan perang, nembakin pedang api ke Johnny. Kayak lagi main petasan. Johnny sih cuma lecet dikit, tapi langsung pasang muka serius. Mikir, wah, ini Mas bisa bikin aku pulang duluan kalau nggak hati-hati. Dia langsung nyosor ke Mas dalam sekejap mata, bikin Mas kaget sampai jenggotnya berdiri. Mas buru-buru bikin penghalang sihir, ngeblok tinju Johnny. Johnny ini tenaganya kayak emak-emak nawar harga, bikin Mas tertekan banget. Sampai dia ngelihat Johnny kayak monster. Johnny pun nggak mau kalah, langsung ngasih hujan pukulan ke Mas. Tapi anehnya, nggak ada satu pun yang bisa nembus perisainya. Meskipun Mas sudah mundur-mundur cantik, Mas malah kenakan, menikmati sensasi lawan yang kuat. Johnny teriak ke Durau, Durau, jangan cuma bengong aja, sini ikut baku hantam. Durau balas teriak, diam dulu, aku lagi mikir keras nih. Sambil Johnny sibuk ngeles dari pedang api Mas. Johnny ngingetin Durau, ingat janji, katanya mau habisin rank S sendirian. Durau malah lagi asyik menyelami lautan pikiran. Tentang dia nggak tahu apa maunya musuh, apalagi cara menangin pertarungan ini. Pusing 7 keliling, sampai dia nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Pas banget Tojo si pengguna petir nyoba nendang dia. Timingnya pas banget kayak sinetron. Durau tiba-tiba dapat wangsit. Dia ngeblok tendangan itu, terus langsung ngacir ke belakang Tojo. Dia bisikin Tojo, aku tahu lo. Apa maunya kalian? Tojo langsung panik, kabur terbirit-birit kayak dikejar setan. Durau senyum-senyum sendiri, bangga banget udah berhasil ngerjain si Tojo. Tojo sendiri langsung lapor ke Mash. Dia lapor ke bosnya. Bos, gawat, Durau udah tahu rahasia kita. Dia cenayang kali ya. Mash langsung terbang ngebut ke arah Durau, sambil teriak ke semua rank S. Prioritas utama, bunuh Durau. Jangan sampai lolos. Dia mendeklarasikan, ini harus jadi prioritas nomor 1 kita. Semua rank S pun langsung lari tunggang langgang ngejar Durau. Johnny ngelihat semua rank S pada ngumpul, dia jadi mikir, Durau ini punya jurus apa lagi sih? Bikin penasaran aja. Sementara itu, banyak petarung kuat juga pada ngerubungin Johnny, bikin dia kesel nggak bisa istirahat sebentar pun. Duh, ganggu aja. Shin lagi asik gelut sama Ambai, salah satu rank S. Tapi Ambai buru-buru mundur, soalnya dia juga mau ikutan ngejar Durau. Shin langsung ngeblok jalan Ambai pakai sangkar es berputar-putar. Ambai nyadar, waduh, kejebak nih kayak tikus. Shin bersumpah, aku bakal habisin setidaknya 1 rank S, biar Durau nggak terlalu pusing, kayak lagi bantuin PR. Tiba-tiba, Brown dari belakang langsung nonjok kepala Shin sampai copot. Brown sama Ambai pun ninggalin mayat kakek-kakek itu gitu aja. Sadis amat. Alex ngelihat gurunya yang udah sepuh itu tewas dari balik dinding batu tempat dia masih ngumpet. Guru kuku. Dia marah banget sampai ubun-ubun, coba bangkit tapi malah kesandung-sandung kayak orang mabuk. Dia bersumpah sambil nangis Bambai. Aku bakal habisin semua petarung pulau rantai. Kalian semua bakal nyesel. Sementara itu, salah satu rank S sudah berhasil ngejebak kaki Durau ke tanah pakai sihir. Mampus kau, Durau. Si pengguna racun, yang ternyata rank S juga, langsung manggil tentakel-tentakel beracun buat nyerang Durau. Kayak gurita lagi ngamuk. Durau nggak mau kalah. Bikin penghalang racun. Rank S lain malah ikutan nyerang pakai semburan api segede gaban. Kumpak amat. Tapi ajaibnya, penghalang Durau tetap kokoh. Malah, penghalang itu juga bikin es di bawahnya meleleh. Multiguna, memberi Durau jalan keluar buat ngacir ke bawah tanah. Tapi sialnya, salah satu rank S, si Tetsu, udah nungguin di bawah tanah buat nyambut dia. Terus, boom, terjadi ledakan di bawah tanah. Pasti lagi pesta. Yang lain pada nungguin sambil ngemil. Pas asapnya hilang, mereka ngelihat ada sesuatu yang dilempar. Mereka ngelihat lebih dekat, ternyata itu kepala si Tetsu. Durau keluar dari asap dengan santainya. Sambil nyeret-nyeret badan Tetsu, Mas langsung ngasih perintah ke sisa rank S buat nyerang Durau barengan. Terus dia nyuruh 2 rank S lain buat nangkring di belakangnya, biar bisa nonton. Biar bisa ngamatin pertarungan dan nyari celah. 5 rank S langsung ngepung Durau, kayak lagi tawuran. Ambai minta tolong Kyo, rank S yang lain, buat bantuin dia ngejepit Durau. Kyo, sini bantuin. Kyo langsung ngeluarin mantra, ngebuka portal di bawah Durau. Durau yang kaget langsung loncat menjauh. Waduh, mau dikirim kemana nih? Ambai terus manggil penghalang cahaya di atas Durau, yang langsung ngedorong dia balik ke portal. Kayak lagi main pinball. Durau mikir, oke, aku akui, ngelawan rank S banyak gini emang bikin pusing. Dia ngelihat kakinya udah mulai nyusut masuk ke portal. Aduh, jangan-jangan ini portal ke dimensi lain. Tojo langsung nyerbu dia pakai tendangan, pede banget Durau nggak bisa lagi nyemburin racun. Rasakan ini. Soalnya tangan Durau lagi sibuk, pas Tojo udah deket banget. Tiba-tiba cairan racun nyembur dari dada Durau. Tojo langsung nendang racun itu menjauh. Jorok. Tapi sialnya, setetes racun masih nyentuh pipinya, dan itu bikin mukanya
langsung jadi tengkorak dan tewas seketika. Mas langsung pakai mata dewanya buat nginvestigasi. Ada apa ini? Kemampuan Duro, dia lagi asik bikin kabut beracun di sekelilingnya. Kayak lagi manggung sulap. Para S-Ranker langsung mundur teratur, ogah banget ikutan mandi kabut beracun. Kyo sih paling jauh, mungkin takut ketularan bau ketek Duro. Duro tiba-tiba muncul dari belakang Kyo, kayak hantu. Terus krek, lehernya dipatahkan. Duh, kasihan Kyo, belum sempat selfie terakhir. S-Ranker cewek berpedang lainnya, dengan semangat 45, langsung nyerbu Duro. Kayak lagi diskon gede-gedean di mall. Dia ngamuk, nyabet pedang berkali-kali, tapi Duro gesit banget, kayak lagi main game Dance Revolution, semua serangan dihindari. Sementara itu, S-Ranker lain ngumpul lagi ngelilingin Duro. Si manusia racun ini mulai kesel. Duh, udah capek-capek gini kok masih banyak aja sih yang hidup. Cuma 6 yang masih hidup. Mas lalu bilang ke anak buahnya. Para S-Ranker, mataku bilang, Duro itu nggak punya bakat racun alami, cuma modal tempelan. Kata Mas, kayak lagi jadi juri Indonesian Idol. Dan dia cuma pakai segel pemanggil racun yang ditato di sekujur tubuhnya, kayak stiker tempel yang bisa kadaluarsa. Dia dengan ajaibnya ngasih tahu semua lokasi tato segel racun Duro ke anak buahnya. Kayak lagi bagi-bagi contekan ujian nasional. Sekarang mereka tahu triknya. Mereka pikir Duro gampang dikalahkan. Ah, cuma gitu doang. Kirain sakti beneran. Duro ketawa ngakak, terus bilang mereka kayak lalat yang sok bisa mecahin batu cuma gara-gara lihat retakan kecil. Ngimpi aja sana, cuma gara-gara lihat retakan kecil. Dia langsung nyerang cewek berpedang itu, tanpa basa-basi. Pas Duro nyemburin racun, si cewek langsung bikin perisai sihir. Sorry, racunmu nggak mempan di sini. Coba lagi tahun depan. S-Ranker musuh dengan pedang tunas racun itu ngelilingin Duro pakai tembok racun. Kayak lagi bikin kandang ayam raksasa. Duro lihat racunnya mulai makan kulitnya, tapi efeknya lambat. Ah, cuma gatal-gatal dikit doang, kayak digigit nyamuk. Duro loncat keluar dari kandang racun tanpa takut, sambil pamer kalau dia punya penawar. Nih, lihat, aku punya obatnya. Kalian ketinggalan zaman. Pas Duro mau nyerang salah satu S-Ranker, Mas tiba-tiba muncul dan ngusir Duro. Jangan ganggu temanku. Sana main sendiri. Dia lempar racun ke Mas. Tapi Mas langsung pasang perisai sihir. Nggak mempan? Bro, racunmu kurang nendang. Belum sempat istirahat. Bro udah di depannya. Siap nunjuk. Waktunya tinju. Jangan kabur. Duro molesin racun ke mukanya sendiri, tapi Bron tetap bisa nunjuk mukanya. Racunmu nggak ngaruh. Muka badak. Tanpa luka sedikit pun, Mas memuji Duro karena bisa melawan 9 petarung terhebat dari pulau-pulau terantai. Gigi Duro sekarang ompong, tapi senyumnya masih lebar. Tapi dia masih senyum, karena musuhnya udah di genggamannya. Hehehe, masuk perangkap. Kalian semua. S-Ranker terus nyerang, tapi Duro tetap bilang ke dirinya sendiri, sabar, sabar, ini ujian kesabaran. Sampai menit terakhir, biar bisa bunuh 2 S-Ranker lagi sebelum dia sendiri tewas. S-Ranker berdesak-desakan pas nyerang Duro, kayak lagi antri sembako, sampai mereka saling menghalangi. Mas ngingetin anak buahnya kalau Duro lagi manfaatin ruang sempit ini pas mereka nyerang barengan. Hati-hati, dia licik kayak kancil. Dia nyuruh sebagian nyerang dari depan, sebagian dari belakang. Ganti formasi, kayak lagi main bola, biar nggak tabrakan. Duro sadar, dan ini kesempatan emas buat ngeluarin jebakannya. Maka nih, jebakan Batmanku. Duro lempar racun lagi, tapi Bron ngeblok pakai armornya yang super kuat. Nggak mempan, ini baja anti racun. Feng nanya Alex, gimana Duro bisa ngabisin 2 S-Ranker sekaligus, kayak lagi main game? Alex jawab, dia pamer bakatnya yang tersembunyi. Duro sekarang muncul pakai armor emas dan pedang. Wih, gaya banget, kayak mau kondangan. Dia ketawa, bilang baru sekarang aktifin bakatnya. Pas Duro ngabisin Bron dan S-Ranker lainnya. Telat banget, bro. Baru sadar bakatnya. Alex bilang ke Feng kalau nggak ada yang nyangka. Kalau Duro itu ternyata petarung kelas bangkit. Kirain cuma tukang racun biasa. Ternyata jago gelut juga.